kaos ya. Nanti kalau ada kesempatan lain saya bisa sharing kira-kira peluang apa yang bisa teman-teman coba gitu ya agar bisa ke kaus ini. Jadi kaus ini salah satu universitas baru yang baru dibangun tahun 2009, tahun 2009 di dekat Jeddah di antara Mekah sama Madinah. Jadi fokusnya memang lebih ke S2 dan S3. Jadi di sini tidak ada S1. Jadi fokusnya lebih ke seperti universitas riset gitu ya. Universitas riset. Nanti mungkin saya bisa sharing di lain kesempatan ya. Nah, seperti yang sempat disinggung di awal, saya izin sharing pengalaman saya dalam hal topik ini ya, dalam gimana kita mencoba untuk mencari sebuah ide untuk sebuah penelitian, kemudian di tengah sesi pun silahkan ya, mungkin nanti Mas Esrifan bisa bantu saya jika ada pertanyaan di tengah, misalkan biar nggak lupa atau pengen langsung dia langsung nyambung gitu ya dengan slide tertentu, mangga langsung eh, di stop juga atau diingatkan bahwa ada pertanyaan, silahkan ya, mangga ya. Jadi sebagai awal mungkin seperti yang disebut, saya yakinkan bahwa teman-teman udah pada tahu ya kenapa kita harus berlatih menulis ilmiah gitu ya. Karena menulis ilmiah dalam dunia akademik gitu ya, baik itu sebagai mahasiswa ataupun juga sebagai dosen peneliti sangat penting sebagai bagian dari kehidupan akademik kita gitu ya. Untuk teman-teman mahasiswa tentu penting berlatih dan mencoba untuk apa ya, berlatih membuat artikel ilmiah ini karena untuk skripsi ataupun nanti misalkan teman-teman yang join sebagai apa ya tim penelitian di proyek apa di salah satu penelitian dosennya atau juga punya interest sebagai akademisi atau peneliti ke depannya, maka ini menjadi skill yang penting ya untuk menulis ilmiah, untuk publikasi riset, untuk teman-teman yang di bidang akademik beasiswa untuk mengapply beasiswa dan studi lanjut pun ini juga menjadi salah satu hal yang penting gitu ya. Nah, saya cuma ingin mulai dengan masalah umum yang biasanya kita dapatkan gitu dalam perjalanan menulis sebuah artikel ilmiah gitu ya. Terutama untuk kita ketika kita berasal dari jenjang mahasiswa S1 dulu deh. Ketika kita mahasiswa S1 mungkin ketika kita udah punya pengalaman besar banyak dalam membuat sebuah laporan praktikum. Namun tentu ada, walaupun itu menjadi basic yang sangat bagus untuk kita ke depannya dalam menulis artikel ini ya, namun ada perbedaan yang cukup signifikan gitu dalam pengalaman membuat laporan praktikum dengan menuliskan sebuah data hasil penelitian menjadi artikel ilmiah. Atau juga yaitu karena belum terbiasa ya, karena seiringnya penulis artikel ilmiah ini juga merupakan skill yang bisa dilatih gitu ya, bisa dilatih nanti seiringnya waktu dengan jika teman-teman berlatih menulis pastinya nanti bisa gitu ya. Nah, biasanya masalah atau apa ya, pengalamannya itu belum terbiasa mengubah data menjadi cerita ilmiah. Jadi kalau kita di praktikum, kita hanya melaporkan data, kemudian kita kaitkan dengan ilmu yang kita pelajari di textbook atau yang diterangkan oleh asisten praktikum atau dosen menjadi sebuah laporan gitu. Tapi di artikel ilmiah, kita ini mencoba untuk mengubah data menjadi sebuah cerita ilmiah gitu ya. Nanti mungkin agak berulang ya. Saya di beberapa slide-nya juga akan menyampaikan hal yang sama. Saya cuma di sini mungkin poin-poinnya aja dulu ya. Nah, kemudian permasalahan umum lainnya adalah kadang data-data yang kita dapatkan di penelitian ilmiah itu udah bagus, namun tidak disampaikan secara baik gitu. Data yang baik akan menjadi kurang baik ketika kita kurang menuliskannya dengan baik atau mengkomunikasikannya dengan jelas gitu ya. Nah, ini salah satu masalah umum yang kadang kita temui dalam penulisan artikel ilmiah. Dan yang sering juga kadang kita hanya kurang menjelaskan gambar atau data hasil penelitian kita dengan secara apa ya, secara detail gitu, secara detail dan secara sistematis gitu. Kebanyakan yang kadang kita temui untuk para peneliti-peneliti awal itu gambarnya apa data-datanya sudah banyak, data-data dijadikan gambar, namun itu hanya dimasukkan saja ke artikel ilmiah tanpa dikaitkan satu sama lain, tanpa kurang dideskripsikan secara jelas, tidak dijadikan bagian dari argumen. Sebagai contoh, gambar satu menjelaskan tentang hasil SEM, that's all gitu, nggak dikaitkan kenapa hasil SEM ini kira-kira ukurannya berapa, distribusi partikelnya seperti apa, tidak dijadikan bagian dari argumen atau dari cerita ilmiah itu sendiri. Mungkin ini cukup sejalan ya, apa sama gitu ya, tidak menjelaskan makna data
Atau kadang kita menemukan beberapa banyak juga artikel ilmiah yang klaimnya besar gitu. Penelitian ini bisa menemukan terobosan baru untuk sebuah sensor elektrokimia gitu. Tapi yang ditunjukkan data-datanya atau bukti-buktinya tidak mendukung bahwa itu sebuah terobosan baru gitu, atau tidak mereferensi pada studi-studi sebelumnya gitu. Nah, ini hanya sekilas tentang masalah umum terkait penulisan artikel ilmiah. Nah, sedikit seperti yang saya singgung karena judulnya juga Beyond the Lab Report gitu ya. Coba kita telah sedikit ya perbedaan antara laporan praktikum dan artikel ilmiah. Mungkin kalau teman-teman sudah cukup familiar, saya yakin insya Allah. Nah, kalau laporan praktikum itu kan kita sebagian besar hanya menjelaskan apa yang kita lakukan gitu ya. Apa yang dilakukan seperti tentu di laporan praktikum kan kita ini untuk lebih mengasah kemampuan kita, apa yang kita pelajari di kelas, konsep yang kita sudah tahu, konsep yang sudah matang atau sudah ada di textbook. Kemudian kita coba lakukan eksperimen serupa di praktikum gitu ya. Kemudian kita sudah punya urutan eksperimen yang jelas gitu ya. Karena kita udah punya goal misalkan titrasi asam basa gitu. Untuk melakukan praktikum titrasi asam basa kita udah punya rigid gitu ya, urutan yang rigid tentang eksperimen yang perlu dilakukan gitu. Nah, di laporan praktikum kita juga fokus pada prosedur karena itu urutan eksperimennya sudah rigid, goalnya sudah rigid, dan itu konsep yang sudah baku. Biasanya kita fokus pada prosedur dan kita coba melaporkan apa yang kita observasi gitu, data yang kita observasi. Nah, ini tujuannya untuk menunjukkan pemahaman kita terhadap praktikum yang kita lakukan. Namun di artikel ini ya, kita tidak hanya sebatas eh, mengikuti urutan eksperimen. Kalau di laporan praktikum, kita melakukan eksperimen yang kita sudah tahu gitu. Sebagian besar tentu praktikum yang disajikan di selama masa kuliah itu udah baku gitu, konsepnya udah baku. Namun di artikel ilmiah itu artinya kita melaporkan sesuatu yang belum baku gitu. Kadang melaporkan sesuatu data yang ingin kita temukan yang mempunyai originalitas gitu, mempunyai kontribusi kepada ilmu pengetahuan. Jadi di sini kita nggak hanya mengikuti urutan eksperimen saja, tapi kita juga harus mengikuti logika ilmiah gitu. Tentu kita harus punya desain eksperimen. Eksperimen apa pertama kali yang perlu kita lakukan jika topiknya atau ide penelitiannya ini gitu. Nah, kita belum mempunyai bayangan nih, kadang biasanya eksperimen selanjutnya seperti apa. Itu tergantung hasil yang kita dapatkan di eksperimen pertama kan ya. Nah, itu namanya biasanya penelitian ilmiahnya ya, karena kita harus ada apa yang kita temukan di awal, kemudian kita sambungkan, kita rancang eksperimen berikutnya dan seterusnya. Nah, di artikel ini ya, kita juga harus menjelaskan setiap arti data yang kita temukan gitu, dan kenapa itu penting gitu. Nah, fokus pada klaim, bukti, dan interpretasi. Ini juga merupakan salah satu poin yang penting dan beda antara artikel ilmiah dengan laporan praktikum gitu ya. Dan yang seperti disebutkan juga, harapannya menuliskan artikel ilmiah itu tujuannya tidak hanya menunjukkan pemahaman kita terhadap suatu konsep, tetapi kita juga memberikan sesuatu yang baru pada konsep itu gitu, memberikan kontribusi pada pengetahuan. Sedikit gambaran bedanya ya antara penulisan antara gaya laporan praktikum, misalkan di laporan praktikum simpelnya ya, saya agak-agak lupa menulis laporan praktikum seperti apa. Tapi misalkan larutan A dan B dicampurkan gitu. Kemudian dipanaskan selama 30 menit, setelah itu terjadi perubahan warna menjadi biru gitu. Nah, perubahan warna biru ini sesuai dengan yang kita pelajari adalah adanya endapan apa gitu ya. Nah, itu kan gaya laporan praktikum secara umum mungkin seperti itu. Mohon dikoreksi ya, Pak Rusdi jika saya salah. Tapi kalau di artikel ilmiah, nah kita lebih ke seperti tidak terlalu menjelaskan prosedur yang kita lakukan. Tentu kita ada section tertentunya gitu di metode, tapi di artikel ilmiah terutamanya di konteks diskusi dan pembahasan, kita lebih langsung pembentukan kompleks berwarna biru menunjukkan adanya interaksi antara ion logam dan ligan. Interaksi ini selaras dengan hasil yang ditemukan atau data ini dapat ditentukan dengan hasil penelitian dari metode. Jadi datanya benar-benar harus dikaitkan dan ya fokus pada klip atau bukti dan interpretasi dari hasil yang kita temukan gitu ya. Tidak hanya melaporkan apa yang kita lakukan dan apa yang terjadi gitu. Nah, yaitu poinnya yang ingin saya sampaikan beda antara laporan praktikum dan artikel ilmiah, yaitu artikel ilmiah bukan hanya catatan kronologis eksperimen gitu ya, bukan catatan kronologis eksperimen yang kita tahu eh, konsepnya sudah baku, tetapi argumen ilmiah yang disusun berdasarkan data gitu ya. Nah, untuk menuliskan sebuah artikel ilmiah, tentu kita perlu melakukan penelitian ya, riset, penelitian dan riset itu yang menurut saya jantung utamanya apa itu adalah ide gitu. Kita mulai dengan ide gitu. Apa yang pengen kita lakukan dalam sebuah penelitian gitu ya.
Kalau saya meyakini bahwa besar kecilnya sebuah output penelitian itu bergantung pada ide yang kita pilih di awal gitu. Ide yang kita pilih yang di awal. Nah, sebagai contoh apa ya? Misalkan idenya hanya apakah material A bisa digunakan sebagai sensor gitu ya. Tentu juga pertanyaan apakah material A bisa dijadikan sebuah sensor, eksperimen yang kita lakukan bisa jadi cuma hanya ambil material A itu, kita gunakan apa sensor elektrokimia gitu ya. Kita coba jadikan elektrod, sambungkan dengan potentiostat gitu ya, elektrokimia sel. Jika itu berjalan, maka sudah kejawab gitu. Ya udah, berarti material A bisa dijadikan sebagai sensor. Tapi jika diubah sedikit idenya pertanyaannya, apakah material A bisa dijadikan elektroda? Bagaimana dan bagaimana dan mengapa elektroda A bisa dijadikan sebagai elektroda gitu. Hanya tambahan bagaimana dan mengapa itu juga akan bisa mengubah output yang kita lakukan gitu. Desain eksperimen yang kita lakukan tidak kalau tadi hanya apa, hanya dicoba sebagai elektroda, tapi bagaimana dan mengapa itu nanti turunan eksperimennya kan banyak gitu ya. Turunan eksperimennya banyak, hasilnya akan berbeda, diskusinya juga berbeda. Tentu output dari penelitian itu juga akan lebih besar gitu, akan lebih bermakna, akan lebih berkontribusi pada pengetahuan. Nah, ide dalam penelitian itu banyak bisa berbentuk berbagai jenis ya. Ada yang bisa terkait topik apa yang kita ingin teliti gitu. Kalau di teman-teman mungkin sekarang di kimia kan kita ada apa kelompok keahlian gitu ya, tergantung masuk ke kelompok keahlian kemana, di mana kemudian di kelompok keahlian itu ada grup-grup dengan fokus riset, topik-topik riset tertentu. Nah ini itu yang akan juga menentukan topik yang ingin diteliti kan ya. Teknik untuk meneliti ini juga bisa apa berkaitan dengan tadi topik. Setelah kita menentukan topik, kita juga akan menentukan teknik, ide bagaimana meneliti atau melakukan topik yang akan kita lakukan. Nah, setelah kita tahu topik apa yang ingin diteliti, teknik apa yang perlu dilakukan, kemudian kita juga perlu mencari ide bagaimana menyajikan hasil penelitian tadi. Nah, ide itu sangat bernilai karena kalau saya meyakini bahwa ide itu sangat penting gitu ya, apalagi sebagai akademisi, sebagai peneliti, maka ide itu sangat bernilai dan mahal gitu. Untuk bisa menghasilkan ide-ide yang bagus, maka kita perlu latih salah satu latihan yang cukup membantu tentunya adalah sebagai akademisi membaca ya, membaca artikel ilmiah, membaca informasi-informasi seputar topik yang kita ingin teliti. Nah, mencoba untuk berpikir kritis. Setelah kita baca, tentu juga, oh ya sudah, bukan hanya seperti itu. Tapi setelah kita baca, kita coba kira-kira dari sini apa sih yang missing point-nya gitu. Kalau misal kita baca artikel judulnya ini, mereka mengajukan ini, kira-kira make sense apa enggak dari data yang mereka lakukan. Kalau nggak make sense, teman-teman juga bisa nemuin di ide dari artikel-artikel ilmiah tersebut gitu. Atau dari artikel ilmiah, oh mereka pakai metode ini. Itu bisa juga misalkan mereka melakukan A, teman-teman bisa ngambil metode itu untuk melakukan B di topik teman-teman gitu. Jadi kita harus mencoba tidak hanya membaca tapi juga mencoba untuk berpikir kritis dari apa yang kita baca gitu. Nah, ide riset biasanya memiliki tiga unsur ya. Ya, biasanya ini ide riset yang baik gitu ya. Ya ada masalah, ada gap dan kontribusi. Ini hanya sebagai contoh gitu ya. Saya yakin teman-teman dalam penulisan apa ya di kampus juga ada kan ya kalau nggak salah penulisan tata tulis karya ilmiah atau apa itu sudah sering dibahas konsepnya. Intinya saya ini hanya merefresh ya. Mudah-mudahan bisa merefresh. Nanti ditanya jawab kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih spesifik, mangga gitu ya. Nah, contohnya kalau kita mau mendesain sebuah ide riset itu biasanya memiliki unsur masalah. Sebagai contoh di sini, karena saya mempelajari tentang sensor ya, ini kayak juga terkait dengan grupnya Kang Musnadi di elektrokimia dan Kang Yudis juga kan ya di kelompok keahlian kimia analitik gitu ya. Sebagai contoh ada masalah kontaminasi logam berat di sungai gitu ya. Nah, di gap pertanyaannya metode yang saat ini sering digunakan membutuhkan instrumen mahal dan preparasi yang kompleks. Nah, setelah ada masalah, ada gap. Nah, kita bisa memikirkan kira-kira kontribusi ke ide yang bisa kita lakukan dengan adanya masalah dan gap ini apa gitu. Nah, misalkan contoh menemukan metode elektrokimia atau kolorimetri yang lebih sederhana, baik itu dari cara pengukurannya, baik itu dari material yang digunakan sebagai elektrodanya, dan seterusnya. Nah, yang sering kita tanya, apa yang sering dipertanyakan biasanya kita sebagai reviewer, misalkan ada orang submit paper ilmiah gitu. Tentu yang paling pertama ditanyakan oleh reviewer atau editor itu ada originalitas dari ide di artikel ilmiah kita. Nah, originalitas itu banyak konteksnya juga ya, banyak bisa ditelaah dari berbagai sudut gitu ya.
ada bisa dipahami dari sisi konseptualnya. Kalau sebuah artikel ilmiah menghasilkan sebuah konsep baru gitu ya, menawarkan definisi baru dari konsep yang sudah ada, itu juga termasuk salah satu originalitas. Poin saya dari slide ini adalah kalau teman-teman melakukan sebuah penelitian, kemudian dituliskan menjadi artikel ilmiah, teman-teman juga harus di awal atau ya di setiap langkahnya itu juga harus bisa mengekstrak gitu. Kira-kira originalitas dari penelitian yang saya lakukan itu apa gitu. Originalitas yang bisa saya tekankan di artikel ilmiah saya apa gitu. Nah, itu bisa dari sisi konseptual, konsep baru, atau mengubah konsep yang sudah ada dengan cara pandang yang berbeda gitu terhadap fenomena tertentu gitu ya, atau metode yang baru gitu. Ada juga metode baru atau memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian teman-teman. Saya nggak perlu baca ya. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman udah bisa menangkap maksud-maksud dari setiap poin ini gitu ya. Nah, metode metode baru ini belum belum tidak harus sesuatu yang baru gitu ya. Tentu semakin misalkan tidak ada orang yang menggunakan metode itu, tentu nilai penelitiannya lebih tinggi gitu. Tapi yang saya tekankan metode baru itu misalkan juga ada metode baru ini, metode A itu digunakan di kimia, biokimia gitu. Yang saya temukan sekarang beberapa paper gitu ya, paper yang dipublish di Nature Nature juga ini, di Nature Nature based journal gitu ya. Mereka punya konsep di metode gitu ya, di biokimia. Nah, metode itu mereka coba sambungkan di kimia analitik, misalkan sintetik biologi ya. Mereka sebagai contoh CRISPR, saya sempat lihat ada postingan teman-teman Amiska terkait CRISPR gitu ya. Kalau CRISPR itu di biokimia kan sudah cukup umum gitu ya. Bagaimana CRISPR itu bisa meng-cutting gen pada spesifik tertentu dan seterusnya. Nah, konsep metode baru ini dicoba disambungkan dengan sebagai sensor gitu, ditaruh di elektrodokimia, ditaruh di permukaan elektroda itu. Nah, walaupun mencoba untuk menyambungkan dua metode gitu, dua metode antara metode genetik, kemudian ditaruh di surface chemistry, ditaruh di permukaan elektroda, itu sudah menjadi sesuatu yang baru gitu, sesuatu yang baru yang sangat tinggi nilainya gitu. Ada juga eh, kontekstual gitu ya, menerapkan atau teori atau metode. Mungkin ini juga yang lebih, mungkin cerita yang saya sebelumnya ini lebih pas di sini mungkin ya, menerapkan teori atau metode yang ada pada konteks baru atau yang belum pernah diteliti sebelumnya, terutama di bidang yang lainnya gitu ya, mengaplikasikan teori dari satu bidang ke bidang yang lain. Nah, kemudian ada misal ide kebaharuan bisa juga dilihat dari sisi empirisnya gitu. Jadi mengumpulkan data baru atau menghasilkan temuan empiris baru yang sebelumnya belum diketahui. Tentu ini eh, eh, cukup penting ya menghasilkan data baru gitu, bukan hanya data yang sama gitu ya, atau studi kasus baru dan seterusnya. Teoritis ini untuk teman-teman yang main di teori ya tentunya menggunakan teori yang ada dengan menambah elemen baru. Misalkan ada formula formula Nash equation gitu ya. Ternyata teman-teman menemukan bahwa Nash equation itu tidak betul gitu. Harus ada konsep konstanta yang baru gitu. Nah, ini tentu kebaharuan yang sangat besar ya dalam sisi teoritisnya. Nah, karena ide itu mahal dan penting bagi sebuah peneliti atau sebagai di bidang akademik untuk teman-teman yang baik itu yang di studi akhir dan seterusnya, dan seperti yang saya sebutkan bahwa ide itu bisa kita latih terutama dengan cara membaca, maka ini saya sedikit mereview kembali kira-kira strategi apa yang bisa dipakai untuk mencari sebuah ide penelitian gitu ya. Nah, ada sisi menjadi kreatif atau menjadi rasional berpikir gitu ya, cara berpikir. Nah, kalau di kreatif ini kita bisa coba brainstorm berdiskusi gitu ya, berdiskusi dengan teman-teman, terutama berdiskusi dengan para senior atau dengan dosen pembimbing kita untuk mencari ide-ide yang memungkinkan gitu, ide-ide baru, brainstorming ya, atau kita sebut dengan brainstorming. Kemudian dari brainstorming kita juga bisa mencoba kadang kalau teman-teman yang bisa mencoba melatih berpikir kreatif, coba duduk sejenak, kira-kira memikirkan topik tertentu, diam sejenak. Nah, itu coba tulis semua apa yang terpikirkan gitu di pikiran kita. Apapun itu, coba tulis saja dulu. Nah, tulis saja dulu. Nanti seiringnya waktu kita coba baca, kita coba filter. Nah, nanti ide-idenya itu bisa lebih spesifik lagi gitu ya. Kemudian kita juga kalau misalkan dulu saya pengalaman mencoba mencari ide untuk studi akhir S1 gitu ya. Akhir S1 yang saya lakukan dulu saya sempat ke laboratorium di perpustakaan. Kalau nggak salah di perpustakaan itu kan ada juga ya contoh-contoh skripsi sebelumnya gitu ya. Nah, ini juga bisa menjadi bahan untuk kita menjadi kreatif gitu, berpikir mencari ide-ide penelitian baik itu studi akhir dan jenis lainnya yang kira-kira bisa kita pelajari dari proyek-proyek sebelumnya
yang belum ada missing gap-nya atau tidak. Nah, di situ kita bisa juga menemukan ide-ide baru gitu ya. Nah, juga kita bisa berlatih menggunakan mind mapping gitu ya. Misalkan dari tadi, misalkan pertanyaan besar, kemudian dikerucutkan lagi mind map gitu ya. Seperti ini konsep mapping gitu. Nah, ini juga salah satu cara untuk melatih kita supaya bisa mencari ide-ide penelitian yang kreatif gitu. Atau tentu sumber-sumber mencari membaca dan melihat sumber-sumber informasi gitu ya. Untuk mencari ide penelitian tentunya kita tidak hanya sebatas hanya harus terpatok membaca artikel ilmiah ya. Membaca media sosial atau media umum gitu ya. Itu juga bisa kadang-kadang bisa memberikan inspirasi gitu. Kadang-kadang bisa memberikan inspirasi asal ya pokoknya kita bisa memfilter mana kira-kira informasi mana yang bisa kita sambungkan, kita cari idenya sebagai seorang akademisi atau seorang peneliti gitu. Nah, kadang salah satu cara untuk mencari ide penelitian itu makanya eh, di bidang akademik itu di dunia akademik juga ada banyak conference ya atau diskusi gitu. Nah, konferensi atau diskusi itu menjadi media kita untuk berdiskusi sesama peneliti gitu, sesama eh, akademisi gitu untuk pada topik-topik tertentu sehingga bisa menghasilkan ide-ide kreatif atau kolaborasi nantinya. Nah, ini sama untuk mentelaah proyek-proyek sebelumnya gitu ya sebagai bagian dalam dalam mencari sebuah proses ide ilmiah. Atau kita juga bisa mencoba menganalisis kira-kira kita interestnya di mana gitu, passion kita di topik apa gitu. Nah, kita coba dari topik-topik yang kita sukai, topik-topik yang kita passionkan, kemudian kita coba baca apa di literatur atau di media, kira-kira masalah-masalah apa aja yang ada di topik-topik ini gitu. Nah, ini hanya sekilas ya tentang bagaimana strategi-strategi yang bisa kita lakukan untuk mencari sebuah ide penelitian. Nah, ini beberapa cara yang kira-kira bisa kita lakukan untuk menyaring atau memilih ide. Tadi sebelumnya strategi-strategi yang bisa kita lakukan untuk menemukan sebuah ide. Kemudian kita sekarang setelah menemukan ide, kita coba checklist apa cross check lagi apakah ide itu layak dan tepat untuk dilakukan dari sisi kapasitas dan sisi kelayakan ya. Kalau dari sisi kapasitas, misalkan kita mempunyai ide untuk mengembangkan sebuah sensor elektrokimia. Apakah kita punya skill untuk melakukan atau yang dibutuhkan untuk mengembangkan sensor elektrokimia? Kalau ternyata skill kita lebih ke misalkan kimia komputasi gitu, ya tentu bisa juga disambungkan semuanya ya. Tapi ini harus disesuaikan kapasitas. Misalkan misalkan basic kita adalah kimia komputasi, tapi kita punya ide untuk mengembangkan sensor elektrokimia tentu bisa saja. Tapi kita coba lihat apakah untuk mempelajari skill yang kita butuhkan ke topik yang kita pilih tadi itu butuh waktunya berapa? Apakah sesuai dengan durasi yang kita perlukan? Ini juga sesuai dengan topik kedua gitu, Kak. Apakah tujuan ide penelitian kita dapat dicapai dalam durasi waktu yang tersedia? Ini sangat penting terutama untuk teman-teman di sebagai mahasiswa gitu baik itu S1, S2 atau S3 gitu. Kalau di S1 biasanya tugas akhir kan dalam waktu 1 tahun gitu ya. S2 2 tahun, S3 3 tahun. Nah, itu kira-kira dengan ide yang kita pilih tadi apakah sesuai dengan durasi yang waktu yang tersedia gitu. Nah, kemudian apakah ide penelitian bisa dilakukan sesuai dengan finansial dan fasilitas yang dimiliki. Nah, di sisi ini tentu kita juga apa ya, kalau mungkin dimanapun ya, tergantung dengan supervisor atau dosen pengampu kita gitu. Tapi dalam dunia yang sering terkoneksi saat ini gitu, itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan. Misalkan di institusi kita belum ada fasilitas yang bisa mendukung ide yang kita lakukan, kita juga bisa untuk mempropos, oh saya punya teman, oh saya punya kenalan yang kira-kira dari institusi lainnya mempunyai fasilitas yang seperti itu. Ya, tentu tidak langsung mudah ya, tapi itu ada cara-cara seperti itu gitu. Misalkan teman-teman yang kira-kira punya ide yang bagus, tapi kira-kira terbentuk dengan hal-hal seperti fasilitas, teman-teman bisa mencoba untuk mencoba memikirkan dari sisi kolaborasi, Kak. Apakah bisa menjalin kolaborasi dengan teman-teman di dalam Indonesia atau institusi lain di dalam Indonesia atau teman-teman Indonesia yang ada di luar negeri gitu. Nah, saat ini ke depannya mungkin koneksi-koneksi seperti itu yang bisa kita lebih kembangkan lagi itu ya, lebih lebih kita perluas lagi. Nah, kemudian kita juga melihat apakah ide yang kita pilih eh, memungkinkan untuk melakukan metode yang penelitian dilakukan memungkinkan atau tidak gitu. Ya ini saling berkaitan ya, 4 poin ini saling berkaitan. Poinnya setelah teman-teman punya ide, coba dicek lagi, cross check ulang gitu, terutama untuk teman-teman yang
punya constraint di waktu gitu. Jadi harus benar-benar dicek apakah ide yang kita pilih itu sesuai dengan kapasitas dan tentunya layak atau tidak gitu. Karena ada beberapa institusi, misalkan seperti ini dari uji kelayakan. Kalau teman-teman memilih untuk bergabung di kimia analitik gitu ya, kimia analitik di salah satu grup dosen pengampunya di kimia kelompok kalian kimia analitik, tentunya teman-teman harus memilih ide yang serupa gitu, jangan memilih ide yang nyebrang jauh gitu. Ide nyebrang misalkan ide tentang kimia kimia organik gitu, tapi teman-teman masuk di grup kimia analitik. Ini hanya sebagai contoh apa ya, contoh contoh umum gitu ya, bahwa kita juga harus memikirkan kita ada di grup mana, grup kita itu basicnya apa, fokusnya apa, tentu kita juga harus menyesuaikan gitu ya. Nah, apakah ide itu juga bisa dijelaskan secara ilmiah? Kadang memang ide itu eh, beberapa orang ya itu datang karena imajinasi gitu. Tentu imajinasi boleh-boleh saja, tapi untuk menjadi sebuah penelitian ilmiah, kita juga harus menyambungkan apa imajinasi ini benar-benar pure imajinasi atau ada hal-hal yang bisa kita kaitkan dengan penemuan-penemuan ilmiah yang sudah ada gitu, konsep-konsep ilmiah yang sudah ada gitu. Nah, tentunya tadi ide tersebut juga harus mempunyai kebaharuan ya, kebaharuan. Kemudian apakah salah satu cross check juga yang penting apakah ide ini sesuai dengan rencana jangka panjang atau profesi yang diminati. Kalau misalkan teman-teman baik itu yang mau profesi di industri atau profesi di akademisi, bagusnya kalau memilih ide misalkan untuk di selama proses studi S1 baik itu studi akhir atau ingin join project dosen gitu. Bagusnya kalau memilih atau mengikuti ide-ide penelitian yang kira-kira itu sesuai dengan passion teman-teman nanti kalau mau lanjut S2 atau S3 atau mengikuti project-project misalkan terkait membran gitu. Misalkan kalau nanti pengen ke industri yang terkait membran atau katalis dan sejenisnya gitu. Nah, tentu ini secara umum bahwa dalam memilih ide penelitian harus jelas ya manfaat dan nilainya, apakah kita punya fasilitas untuk mendukung dalam melakukan ide tersebut, dan tentunya lebih bagus lagi kalau ide itu sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Jadi kita tidak perlu mengambil banyak waktu lagi gitu untuk mempelajari skill yang dibutuhkan dalam menjalankan ide tersebut. Nah, setelah kita punya ide, tentu kita perlu merancang sebuah penelitian bagaimana ide itu bisa dilakukan menjadi sebuah penelitian ilmiah. Nah, ini secara umum ya, saya yakin teman-teman juga pernah melihat sekilas atau pernah membaca bahwa bagaimana merancang sebuah penelitian, udah punya background terkait ini ya, apalagi sebagai mahasiswa di ITB gitu ya. Nah, kita mulai dengan identifikasi masalah, kemudian kita setelah punya tahu masalah idenya tadi apa, kemudian dari ide itu kita bisa identifikasi masalah, latar belakang, dan kemudian kita bisa lakukan hipotesisnya apa. Nah, dengan lebih lanjut kita pelajari coba studi literatur gitu ya. Kita coba cari gapnya apa, kemudian kira-kira alternatif solusi atau kontribusi yang bisa kita lakukan apa. Nah, dari hal ini, dari ide, masalah, dan solusi yang pengen kita lakukan seperti tadi ya. Kalau punya ide apa, mengapa, bagaimana, itu nanti cara mendesain penelitiannya akan berbeda gitu. Nah, di sini tergantung solusi yang pengen kita lakukan dan pertanyaannya apa, maka kita akan mendesain metode-metode eksperimen yang perlu kita lakukan untuk menjawab ide-ide penelitian tadi. Setelah merancang metode eksperimen, tentu kita perlu melakukan eksperimen ya. Melakukan eksperimen, mengambil data. Setelah kita punya data, kita perlu lakukan analisis dan kemudian kita tarik kesimpulan. Ini secara umum bagian merancang sebuah penelitian. Nah, membuat artikel ilmiah itu seperti bercerita gitu ya. Bagusnya kalau bisa kita bercerita secara ilmiah tentunya tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan datanya, dan bagaimana data ini bisa menjelaskan sesuatu gitu, menjelaskan sesuatu secara ilmiah. Nah, artikel ilmiah yang solid dan menarik itu tentunya harus punya ide yang menarik, jelas dan bermanfaat pastinya itu ya. Dari ide itu kita punya data eksperimen yang solid dan mudah dimengerti serta sesuai dengan selaras dengan ide yang kita lakukan, ide dan tujuan penelitian yang kita lakukan. Setelah kita punya data, kita juga harus yakin dalam menuliskan data-data tersebut secara terstruktur dan logis. Dan pastinya menggunakan bahasa yang mudah gitu ya. Artikel ilmiah belum tentu menggunakan bahasa yang kadang bahasa dewa atau bahasa yang sulit dimengerti. Kebanyakan sekarang di jurnal-jurnal bagus pun, jurnal-jurnal berimpact tinggi pun itu tidak hanya malah requirement-nya itu bagaimana menjelaskan
data-data bidang kita itu sesimpel mungkin gitu. Karena misalkan kalau kita mau masuk Nature atau Science gitu ya, jurnal seperti Nature dan Science, karena itu pembacanya nggak hanya spesifik pada bidang tertentu gitu. Makanya biasanya requirement mereka bagaimana kita menjelaskan bidang kita kepada reader atau pembaca lain itu bisa dimengerti gitu. Jadi kita juga harus belajar bagaimana membahasakan keahlian-keahlian di bidang kita itu menjadi bahasa yang umum gitu, bahasa yang bisa mudah dimengerti oleh pembaca yang lebih banyak gitu. Nah, ini mungkin anatomi artikel ilmiah teman-teman sudah pada familiar ya, dari judul, abstrak, pendahuluan, kemudian biasanya setelah pendahuluan kita masukkan metode, setelah metode kita bahas dari hasil dan diskusi analisis dari data yang kita punya, kemudian kita tarik kesimpulan. Ini anatomi dari artikel ilmiah tersebut. Nah, ini setiap poin-poinnya apa ya terkait dengan setiap bagian ya. Kalau anatominya seperti ini yang kita lakukan, tapi belum tentu ketika kita melakukan menulis artikel ilmiah, kadang beberapa orang ya, bahkan saya dulu juga gitu, pasti saya mikirnya kalau mau menulis sesuatu harus mulai dari dulu judul dulu gitu. Mulai dari judul abstrak, kemudian seterusnya gitu, mengikuti anatomi artikel ilmiah ini. Tapi sebetulnya dalam menulis artikel ilmiah itu akan lebih efektif kalau kita menuliskan dari experimental method dulu karena experimental method bisa kita tulis selama seiring kita melakukan eksperimen kan kita nggak perlu nunggu selesai gitu kita nggak perlu nunggu selesai karena kalau kita mengikuti anatomi dari artikel ilmiah kita mulai dari judul abstrak pendahuluan maka biasanya yang sering terjadi adalah kita baru bisa menuliskan hasil penelitian kita ketika itu sudah rampung penelitian atau proyek penelitian itu sudah rampung gitu. Tapi kalau kita mengikuti eh, alur seperti ini, maka misalkan selama eksperimen kita bisa sembari menyicil menuliskan eksperimen metodenya. Setelah mendapatkan hasil di setiap eksperimen, kita sudah bisa mulai menulis hasil dan data yang kita teliti itu seperti apa, diskusi analisis terkait data tersebut seperti apa. Bisa ditulis sembari melakukan riset. Nah, seiring waktu nanti setelah kita selesai menuliskan bagian ini maka kita udah punya bayangan nih oh ternyata hasil riset saya seperti ini gitu karena kita sudah tahu hasil riset kita dari A sampai Z-nya seperti apa itu akan lebih mudah memberikan gambaran kita kira-kira introduksinya pendahuluannya seperti apa gitu nah itu akan lebih mempercepat kita menuliskan artikel ini ya setelah bagian ini maka mulai ditulis dari hasil penelitian untuk yang pendahuluan dan konklusi. Nah, biasanya eh, paling tepat adalah judul dan abstrak itu nanti ditulis di akhir setelah kita punya semua bayangan kerangka utuh dari artikel ilmiah yang kita lakukan. Jadi, poinnya adalah anatomi atau bagian-bagian artikel ilmiah itu tidak sama dengan bagaimana alur kita menulis artikel ilmiah itu sendiri untuk agar supaya lebih efektif dan efisien. Biasanya ya itu mulai dari data, gambar dan klaim utama gitu ya. Karena ini bisa dilakukan seiringnya eksperimen gitu ya. Kita punya data, setiap kita punya data kita langsung bisa cicil jadikan data itu sebagai gambar, gambar itu kita bisa diskusikan dan bahas gitu ya, bisa kita analisis. Nah ya, ini hanya gambaran. Saya yakin teman-teman bisa menemukan banyak hal terkait bagaimana tips and trik menulis setiap bagian-bagian dari artikel ilmiah ya. Saya hanya izin untuk mereview sedikit aja setiap bagiannya gitu ya. Nah, metode yang untuk saya pribadi, saya meyakini dalam menuliskan sebuah setiap artikel ilmiah yang kami lakukan adalah polanya seperti ini gitu untuk pendahuluan. Yang paragraf pertama biasanya tentang general intro gitu, general pendahuluan secara umum gitu, backgroundnya apa, menjelaskan tentang topik yang kita pilih gitu. Kalau misalkan saya dulu salah satu penelitian saya adalah mengembangkan polimer konduktif sebagai ion sensor gitu. Ion yang sensor yang bisa mendeteksi ion sodium atau ion potasium gitu ya. Nah, ini di sini dijelaskan dulu kenapa kita bidang ion sensing itu seperti apa, terus kenapa menggunakan polimer konduktif dan seterusnya yang dan seterusnya. Ini secara umum dulu. Kemudian paragraf berikutnya kita jelaskan more spesifik terkait dengan previous work gitu. Kira-kira studi sebelumnya udah ada nggak ya orang yang melakukan hal serupa gitu menggunakan polimer konduktif sebagai sensor ion gitu. Jadi di paragraf keduanya lebih fokus pada bidang yang sudah spesifik yang terkait dengan ide yang kita lakukan atau penelitian yang kita lakukan, kemudian kira-kira ada gapnya nggak yang belum pernah dilakukan oleh penelitian-penelitian yang serupa sebelumnya itu gitu. Nah, setelah di bagian kedua ini bagian terkait lebih spesifik penelitian-penelitian sebelumnya, kemudian di part tiganya baru kita jelaskan karena ada gap itu, ada problem itu, maka
penelitian ini kita coba untuk menyelesaikan problem itu. Bagaimana kita mencoba untuk menyelesaikan itu dan kira-kira kebaruannya apa. Nah, itu part terakhir ya, part tiganya gitu ya. Ini lebih eh, detail lagi terkait tadi ada kalau saya dalam pola menuliskan pendahuluan itu ada tiga, intro secara umum dulu, masuk kedua adalah studi-studi sebelumnya, nah kira-kira ada gap apa yang belum dilakukan oleh studi sebelumnya, kemudian baru kita masuk ke studi kita sendiri tentang tujuan, metode yang kita lakukan, kemudian kira-kira apa yang kita temukan gitu kan, kontribusi dari penelitian kita sendiri. Nah, ini yang salah satu hal yang perlu ditekankan juga adalah pendahuluan itu bukan daftar pustaka panjang gitu ya. Kadang kita memikir apa beberapa orang gitu ya. Saya dulu juga mikir pendahuluan itu pokoknya ya kita masukkan semua kira-kira yang serupa atau kayak daftar pustaka gitu ya. Nah, dan kadang penelitian melaporkan ini, penelitian B melaporkan ini tidak seperti itu, tapi yang lebih baik adalah ya kita rangkum gitu. Kita rangkum kira-kira studi sebelumnya seperti apa, metode apa yang sudah dilakukan apa, namun gapnya seperti apa gitu. Jadi tidak perlu menjelaskan secara detail setiap studi sebelumnya seperti apa, tapi dirangkum secara keseluruhan gitu. Nah, setelah kita punya menuliskan pendahuluan, ini juga yang seperti saya bilang, saya akan coba review sedikit-sedikit ya setiap bagian dari anatomi artikel ilmiah itu gitu ya. Nah, setelah pendahuluan biasanya kita menuliskan experimental method gitu ya, atau material atau metode gitu. Nah, salah satu poin yang penting juga dalam menuliskan metode penelitian, terutama untuk material gitu ya, material eh, material gitu itu kalau bisa tuliskan sedetail mungkin gitu. Karena dalam eksperimen biasanya material itu sangat penting. Ada misalkan material yang sama, biasanya kemurniannya tuh ada yang berbeda. Ada yang 97%, ada yang 90%, ada yang 99% dan seterusnya. Semakin detail kita memberikan informasi, terutama termasuk dari company mana kita mengordernya, itu juga semakin bagus gitu. Karena fungsi dari utama dari metode penelitian itu tidak hanya untuk dibaca, tapi juga bisa diulang oleh orang lain gitu. Terutama karena dalam dunia akademik ini kan kita ingin berkontribusi ya. Berkontribusi itu salah satu poin bahwa kita bisa berkontribusi adalah penelitian kita bisa dipakai oleh orang lain gitu. Nah, penelitian kita bisa dipakai orang lain atau bisa diulang oleh orang lain, itu maka kita harus memberikan informasi sedetail mungkin terkait bagaimana kita melakukan penelitian itu gitu ya. Termasuk dari material, informasi sedetail mungkin terkait material itu gitu. Nah, kita juga perlu eh, apa aware kalau kita mengambil literatur yang metode yang sudah digunakan oleh orang lain, maka kita perlu mensitasi secara proper gitu ya, dengan baik gitu. Urutan metode penelitian lebih bagus jika sesuai dengan ya. Kalau tadi, kalau bisa, kalau saya meyakini bahwa dalam menuliskan metode penelitian itu akan lebih bagus jika metode penelitian yang kita tulis itu sesuai dengan urutannya dengan hasil dan pembahasan. Misalkan kita mau eh, sintesis material apa ya, sintesis material organik contohnya atau sintesis nanopartikel. Nah, misalkan di sintesis nanopartikel kan biasanya kita jelaskan dulu bagaimana kita mensintesis. Maka di bagian data dan pembahasan kan ya. Maka di metode yang perlu kita jelaskan juga metode bagaimana kita mensintesis. Kemudian setelah mensintesis kita perlu mengkarakterisasi. Nanti di pembahasan kan kita section keduanya bagaimana karakterisasi dari nanopartikel tersebut. Maka di metode juga section 2-nya kalau bisa karakterisasi-karakterisasi yang dilakukan untuk melihat menganalisis nanopartikel itu. Misalkan section 3-nya di data pembahasan adalah mengaplikasikan nanopartikel itu untuk aplikasi tertentu atau device tertentu. Maka di metodenya juga bisa kita pasang urutan yang sama gitu. Sehingga enak gitu sistematis untuk dalam membaca artikel ilmiah tersebut. Dan yang penting yaitu tadi harus didetailkan secara dengan tepat gitu ya. Kenapa kita memasukkan alat tertentu gitu? Kenapa kita memasukkan alat tertentu? Bagaimana menggunakan alat tertentu? Jangan sampai kita memasukkan alat tertentu, tetapi kita nggak menjelaskan kenapa kita ada alat tertentu itu gitu. Bagaimana kita menggunakan alat tertentu gitu. Jangan sampai ketika orang membaca jadi kebalik seperti ini gitu. Jadi orang yang menduplikasi dari mengulang dari eksperimen kita bakalan gagal karena atau gagal atau kurang tepat karena tidak sama hasilnya karena yaitu metode yang kita jelaskan kurang jelas gitu. Dan yaitu metode poin penting dari penulisan metode itu harus dijelaskan eh, lengkap dan detail gitu. Kalau bisa peneliti lain bisa mengulangi eksperimen yang sama. Contoh contoh singkatnya yaitu kalau kita menggunakan UV vis tidak hanya cukup disebut menggunakan UV vis tapi juga dijelaskan
gelombang panjang gelombangnya berapa, se- absorbansi dari sampelnya berapa dan seterusnya. Setelah kita menuliskan metode, tentu kita ke anatomi berikutnya yaitu hasil pembahasan ya, hasil pembahasan. Nah, di data dan pembahasan yang penting adalah kita menuliskan apa yang kita temukan gitu, yang dirangkum dari gambar dan tabel. Kita nggak perlu mendiskusikan sesuatu yang kita tidak teliti gitu. Kita tidak perlu menuliskan sesuatu yang sebetulnya tidak kita dapatkan, kita tidak punya datanya gitu. Itu salah satu halnya, karena ada beberapa tentu bisa kita membahas sesuatu jika itu dikaitkan dengan penemuan orang lain, kemudian kita citasi dengan proper. Tapi kalau kita hanya menjelaskan secara umum, secara konsep, tetapi tidak ada data yang mendukung itu terlalu tidak terlalu penting itu untuk dimasukkan di pembahasan. Kemudian secara umum, terutama di artikel ilmiah gitu, sebagian besar jurnal itu menawarkan supporting information. Yang saya sering temukan gitu ya, saya sering temukan di jurnal-jurnal, oh, mohon maaf ya, dari Indonesia terutama ya. Nah itu kadang kali semua gambar dimasukkan di main manuskrip gitu, hampir 15 gambar, bahkan lebih dari 10 gambar gitu. Nah, padahal yang penting itu sebetulnya kalau bisa itu dibagi jadi dua gitu. Ada yang esensial dan ada yang penting. Nah, esensial ini yang perlu kita masukkan di manuskrip utama, artikel ilmiah utamanya. Nah, yang penting untuk supporting atau tambahan itu bisa dimasukkan di supporting information gitu. Karena biasanya di artikel ilmiah juga sekarang dibatasi gitu. Berapa gambar di yang utama, kemudian berapa halaman dan seterusnya. Nah, kalau saya meyakini dalam menuliskan data dan pembahasan itu juga tergantung dari jurnal yang dipakai ya. Tapi untuk jurnal yang sebagian besar jurnal yang lebih fleksibel, saya tetap menuliskan subheading gitu. Jadi kalau tadi misalkan tentang membuat nanopartikel untuk sensor elektrokimia, nah saya pakai gimana proses sintesis. Jadi ada judul judulnya gitu. Jadi lebih spesifik dan pembaca itu juga lebih fokus gitu. Oh, oke, di section ini mereka ngebahas tentang cara membuatnya. Oh, di section ini mereka membahas cara karakterisasinya dan seterusnya. Jika memungkinkan, kaitkan hasil yang ditemukan dan temuan dari literatur dan lakukan citasi. Nah, ini juga penting karena artikel ilmiah itu dibangun berdasarkan argumen gitu ya, logika ilmiah. Nah, salah satunya argumen dan logika ilmiah itu bisa kita kuatkan jika ada penemuan yang serupa atau penemuan yang selaras dengan literatur atau penelitian-penelitian sebelumnya. Dan tentunya harus dilakukan citasi yang proper gitu ya. Nah, semakin bagus kalau kita punya hasil eksperimen yang bisa dianalisis dengan nilai statistik gitu. Seringkali lumayan banyak juga ya bahwa penelitian-penelitian itu hanya diulang sekali, kita udah mengambil kesimpulan. Padahal itu kurang tepat ya. Setidaknya untuk penelitian ilmiah itu kita juga harus mempunyai error bar gitu ya. Apa setidaknya ada tip, eh, replikasi minimal 3 gitu. Dari replikasi minimal 3 ini kita bisa mencari nilai error barnya dan seterusnya. Nah, dalam menulis artikel ilmiah ini kita juga harus apa ya, confidence, yakin bahwa yang kita temukan itu benar-benar solid, valid dan tentunya eh, mempunyai kontribusi gitu ya. Dan tapi tidak terlalu hyperbolik juga gitu. Tidak terlalu mengklaim terlalu berlebihan di bagian ini. Dan dalam data dan pembahasan tentu yang penting salah satunya adalah gambar ya teman-teman. Gambar atau data yang kita rangkum menjadi sebuah gambar. Karena teman-teman udah tahu ya bahwa satu gambar bisa menjelaskan ribuan kata gitu. Oleh karena itu, sangat-sangat penting sekali kita untuk memperhatikan bagaimana kita menyajikan hasil penelitian kita menjadi sebuah gambar gitu. Kalau bisa dari gambar itu pembaca udah tahu, oh dari gambar ini datanya seperti ini, riset ini seperti ini gitu, tanpa membaca teks secara keseluruhan gitu. Makanya biasanya beberapa orang yang peneliti-peneliti yang sibuk itu kan biasanya mereka scan artikel ilmiah ya, karena semakin saking banyak artikel ilmiah yang dilihat pertama kali biasanya oleh reviewer atau editor selain abstrak itu adalah gambar. Apakah gambarnya bisa menjelaskan data yang di datanya, apakah gambarnya sudah proper atau enggak gitu. Nah, beberapa hal yang bisa kita coba lakukan sebagai checklist ya, apakah gambar kita sudah tepat atau tidak gitu ya. Jadi gambar itu ada argumen bukan hanya dekorasi sebuah artikel ilmiah gitu. Kalau bisa setiap gambar itu harus menjawab satu pertanyaan ilmiah.
Nah, salah beberapa checklist yang perlu bisa kita lakukan, misalkan apakah gambar kita sudah tepat atau belum untuk menjadi sebuah dimasukkan di artikel ilmiah, yaitu apa pesan utama dari gambar ini. Dan yang utama, yang paling penting dan sering kali ada kesalahan gitu ya, apakah label dari sumbu di gambar kita sudah jelas atau tidak? Apakah satuan ditulis dengan tepat atau tidak? Misalkan temperatur, ternyata instead of unitnya temperatur dimasukkan unitnya ampere atau atau tekanan. Itu kan salah total sering, walaupun itu hal kecil, itu kadang-kala terlupa atau terlewat gitu. Nah, ini yang juga penting perlu dicek gitu. Karena kadang-kala editor atau reviewer melihat hal seperti itu, oh oke, ini udah nggak kurang kurang apa teliti gitu. Itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan apakah manuskrip teman-teman bakalan di review atau enggak gitu. Nah, terus kemudian captionnya sudah menjelaskan gambar secara keseluruhan atau tidak gitu ya. Nah, kesalahan umum juga gambar itu data yang kita masukkan di artikel ilmiah kita itu harus original. Kalau teman-teman mengadaptasi atau misalkan punya dapat inspirasi dari artikel ilmiah lain gitu, teman-teman harus kalau istilahnya adaptasi itu harus gambar ulang gitu. Gambar ulang walaupun sama tapi jangan hanya jiplak ambil secara langsung dari artikel yang lain gitu. Kalau hanya reuse gitu, hanya ngambil langsung dari artikel itu, maka teman-teman harus mengikuti proses namanya copyright clearance gitu. Jadi setiap jurnal itu punya caranya tersendiri, apalagi buat teman-teman mungkin yang pengen buat review artikel itu kan semacam buku rangkuman gitu ya, rangkuman tentang penelitian tertentu pada topik tertentu. Biasanya yang kita lakukan memang ngambil gambar-gambar dari artikel penelitian orang lain gitu. Nah, itu bisa menggunakan copyright clearance. Tapi kalau teman-teman hanya ingin mengadaptasi, itu harus gambar ulang, kemudian citasi secara proper. Kemudian menggunakan satuan yang baku. Seperti tadi satuan setiap unit yang kita apa data yang kita gunakan. Jangan sampai ada typo gitu ya, terutama dalam bahasa Indonesia, temperature atau temperatur dan sejenisnya. Ini hal-hal yang sedikit ya, cuma sebagai pengingat bagaimana kita memastikan lagi bahwa gambar yang kita gunakan di artikel kimia kita itu sudah tepat atau belum. Ini sedikit saya agak cepat ya, mungkin teman-teman udah bosan dengerin saya ngomong ya. Tapi salah satunya adalah juga bagaimana menyajikan hasil penelitian. Ini juga kalau bisa menggunakan warna yang seragam dalam gambar. Misalkan teman-teman punya pengen buat nanopartikel dua atau tiga jenis nanopartikel atau zeolit dan seterusnya, maka bagusnya misalkan warna untuk zeolit atau nanopartikel A itu selaras di semua gambar gitu, dari gambar awal sampai gambar akhir. Jadi reader itu enak gitu, reviewer dan sejenisnya yang baca artikel teman-teman itu nyaman gitu bahwa udah oh ini warna merah ini udah identik dengan sampel A atau sampel B gitu. Nah, label sumbu atau teks di dalam gambar itu harus cukup besar karena sering terjadinya itu sangat kecil dan terlalu mepet atau tidak jelas gitu. Ini juga yang harus standar umum dalam menyajikan hasil penelitian. Dan standar khususnya tentu setiap jurnal itu punya spesifikasi masing-masing. Nah, ini yang harus teman-teman pastikan untuk membaca setiap guideline gitu ya dari jurnal yang ingin dituju. Atau kalau mau buat karya tulis ilmiah lomba atau skripsi, tentu teman-teman juga punya guideline masing-masing kan. Nah, itu pastinya teman-teman harus baca gitu setiap tuntunan yang apa panduan yang ada gitu. Nah, ini juga menurut saya lumayan penting adalah apakah kita pakai Times New Roman atau Arial ya. Kalau Times New Roman itu biasanya dipakai untuk teksnya gitu ya. Kalau Arial ini biasanya yang dipakai di subheading atau di figure caption dan seterusnya. Nah, ini untuk teman-teman misalkan tadi mudah-mudahan walaupun agak cepat, mudah-mudahan kebayang ya, kebayang gimana cara menemukan ide, kemudian merangkai menjadi sebuah apa eh, penulisan ilmiah, tiap anatominya seperti apa dan sedikit tips-tipsnya. Kalau teman-teman yang berminat dalam penelitian ilmiah kemudian ingin mengirimkan ke jurnal gitu ya. Ini secara umum ya. Setelah kita punya manuskrip itu penelitian apa draft dari artikel ilmiah teman-teman itu biasanya kita nah ini secara umum alurnya kita submit gitu ya kita submit kemudian di editornya nanti akan menentukan membaca sekilas dulu apakah penelitian ini manuskrip ini sudah sesuai dengan fokus dari jurnal itu atau enggak itu biasanya poin pertama scope-nya itu udah masuk apa enggak topiknya udah selaras dengan jurnal yang dituju atau enggak gitu.
tentu jurnal beda-beda ya. Ada jurnal yang spesifik, misalkan jurnal elektrokimia, spesifik ke elektrokimia, jurnal organik sintesis, itu spesifik ke organik sintesis. Tapi ada juga jurnal-jurnal yang umum gitu, yang namanya multidisciplinary gitu. Nah, tapi walaupun multidisciplinary, biasanya mereka juga ada subtopik-subtopik yang mereka interest gitu. Nah, ini harus dipastikan apakah teman-teman mensubmit artikel ilmiah teman-teman pada wadah yang tepat gitu. Kalau nggak pada wadah yang tepat, yang tentu bisa di-reject secara langsung gitu. Nah, tapi kalau udah tepat skupnya, biasanya si editor ini juga mencoba melihat secara keseluruhan gambarnya, idenya, dan segala macam udah pas atau enggak. Kalau udah pas, mereka biasanya kirim ke reviewer-reviewer untuk ngebantu menelaah dan menganalisis apakah manuskrip ini punya kebaruan, punya data yang valid, dan seterusnya. Nah, setelah dari reviewer, mereka akan manuskrip akan kembali lagi ke editor. Nah, nanti di editor berdasarkan komen-komen atau masukan-masukan dari reviewer ini akan menentukan apakah di reject atau dikirimkan ke author kembali untuk dilakukan revisi. Nah, revisi itu ada major revision atau minor revision gitu ya. Tergantung dari pertimbangan-pertimbangan atau komen-komen dari reviewer tadi. Kalau minor revision biasanya itu chance untuk diterimanya atau accepted gitu ya. Accepted masukannya biasanya di atas 70%. Kalau major revision ya 50-50 lah. Dan seterusnya. Kalau udah revision ternyata oke, itu bisa di accept. Tapi ternyata revision bisa juga di revision major revision gitu ternyata nggak oke ya bisa juga di reject. Nah waktu kita di reject itu biasanya author penulis itu bisa appeal atau enggak gitu atau bisa coba cari jurnal yang lain. Oh ini terlalu banyak teksnya ya punten. Tapi yang pengen saya sampaikan adalah dalam penelitian dan penulisan artikel ilmiah mungkin kita juga cukup tepat kalau kita mengenal apa itu scientific misconduct karena ini apa bukan sering ya ad- beberapa kali terjadi gitu ya, beberapa kali terjadi di dunia sains dan akademik. Misalkan kita tidak boleh melakukan fabrikasi. Jadi kita hanya membuat-buat data dan hasil penelitian padahal tidak pernah melakukan penelitian atau eksperimen tersebut. Atau falsifikasi, memalsukan material, memanipulasi material artikel alat atau proses. Jadi kadang ada beberapa artikel ilmiah yang itu yang sebetulnya jika menggunakan metode atau material atau setting yang tepat, datanya tidak seperti itu. Tapi karena mereka eh, kurang tepat ya, kurang beretika, akhirnya mereka mencoba gimana memanipulasi material itu supaya hasilnya seperti tertentu gitu. Nah, ini juga scientific misconduct namanya. Plagiarism tentunya di sini kalau kita tidak melakukan atau mengcopy, mencontoh ide tanpa memberikan kredit yang sesuai citasi yang tepat gitu ya. Ini yang perlu kita juga tanamkan di apa di diri kita gitu. Jangan sampai misalkan kita nanti baik itu dari saat ini ya menulis karya tulis skripsi dan seterusnya, kalau bisa terhindar dari hal-hal seperti ini gitu. Karena integritas yang paling utama gitu ya di pekerjaan apapun gitu, terutama di akademik juga dalam hal ini penelitian dan artikel ilmiah membuat artikel ilmiah dengan bahasa Inggris yang baik. Tentunya ini udah pasti ya, kalau karena sebagian besar artikel-artikel ilmiah dengan jurnal yang bagus standar internasional, sebagian besar memang menggunakan bahasa Inggris. Walaupun di Indonesia pun jurnal-jurnalnya yang dari dalam negeri pun biasanya pakai bahasa Inggris kan ya. Nah, di sini kita eh, memastikan bagaimana penulisan kita tepat gitu ya. Bisa kita gunakan aplikasi yang bisa ngecek spelling atau grammar dan seterusnya. Untuk proses pengiriman ada eh, ini nanti anu ya lebih lebih detail lagi karena ini bisa jadi pembahasan tersendiri bagaimana tips untuk menyiapkan cover letter dan seterusnya. Pastinya dalam penelitian dan mensubmit artikel email itu banyak tantangan ya dari submitnya aja sampai proses acceptance itu bisa berbulan-bulan. Jadi memang kita lain hal tadi ya dari membuat ide, melakukan penelitian, menuliskan artikel ilmiahnya bisa bertahun-tahun juga, mempublikasikannya pun membutuhkan waktu gitu. Jadi memang harus banyak tantangannya, tapi di sini kita juga dilatih gimana mental kita dan perencanaan fisik dan waktu itu harus tepat. Apalagi misalkan teman-teman nanti mau S2 atau S3 gitu. Biasanya di S2 S3 kan ada syarat untuk mempublikasikan hasil penelitian teman-teman di artikel ilmiah. Nah, ini ya teman-teman dari awal juga harus siap-siap gitu. Merencanakan kapan saya harus submit, kapan saya kira-kira deadline untuk bisa dipublikasi dan seterusnya. Ini juga harus butuh perencanaan.
Dengan teknologi secanggih ini saat ini, teman-teman udah pasti mungkin lebih canggih dari saya dalam menggunakan aplikasi-aplikasi AI ini gitu. Nah, ini semuanya bisa selama teman-teman menggunakannya secara tepat gitu. Jadi AI ini kita gunakan sebagai asisten penulisan kita, bukan pengganti otak kita gitu, bukan pengganti integritas ilmiah kita. Jadi jangan sampai copy paste secara keseluruhan, teman-teman hanya coba sebagai pembantu aja, mencari ide, membantu sebagai asisten pencari ide dan seterusnya. Minggu lalu jurnal Nature yang bereputasi itu mengeluarkan 3 paper sendiri terkait dengan penggunaan AI di bidang akademik dan riset penelitian gitu ya, di riset ilmiah gitu. Mereka membolehkan saja menggunakan AI, tapi selama digunakan dalam koridor yang tepat dan selama menggunakan apa ya, acknowledgement yang tepat gitu. Teman-teman juga harus menyebutkan eh, salah satu contohnya, misalkan teman-teman saya menggunakan AI untuk mempolis penulisan saya. Jangan jadi yang tepat itu menggunakan for example ChatGPT itu kalau bisa teman-teman menuliskan data hasil penelitian teman-teman pakai otak sendiri, pakai skill kita sendiri, kemudian bisa dipolis dengan AI gitu. Jangan sebaliknya dari awal udah minta AI untuk membantu itu kurang tepat juga, kurang akan tidak bagus gitu ya. Nah, dan terakhir ya tentunya untuk bisa menjadi ahli dalam menulis artikel ilmiah, bukan ahli ya, berpengalaman gitu dalam menulis ilmiah tentu kita butuh latihan ya dan butuh aksi gitu untuk mencoba berlatih bagaimana menghasilkan ide, merencanakan eksperimen, menerjemahkan hasil-hasil data kita menjadi sebuah gambar, kemudian menuliskan, merampungkan tulisan ilmiah dan seterusnya. Jadi nggak ada tips and trik yang khusus, tapi ya poin utamanya adalah mencoba gitu, berlatih dan doing gitu ya, learning by doing gitu. Mungkin itu yang dan tentunya sorry, tentu kita juga bisa secara reguler gitu em, berdiskusi dengan pembimbing kita atau mentor terkait semua dari proses awal mencari ide dan seterusnya. Ini juga harus dimanfaatkan secara baik ya, bahwa kalau teman-teman punya dosen pengampu, dosen atau peneliti-peneliti di sekitar, ya manfaatkan momen apa kesempatan-kesempatan untuk berdiskusi gitu. Kalau pengen ada interest di penulisan-penulisan atau penelitian-penelitian ilmiah. Mungkin itu yang bisa saya sharing ya. Eh, Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang kurang jelas atau masukan atau bahkan tambahan, mangga kalau ada yang mau ditanyakan, nggak hanya terkait ini, misalkan ada teman-teman yang interest ke kaus juga mau ditanyakan pada momen ini juga silahkan. Mangga itu mungkin ya, silahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Tony atas materi yang sangat-sangat insightful-nya tadi. Kita sudah diperlihatkan ya framework yang cukup spesifik terkait bagaimana kita dapat menulis suatu artikel ilmiah. Tentunya hal ini tidak hanya membantu kita baik yang ingin menulis artikel ilmiah, tapi juga yang ingin mengikuti lomba KTI ataupun bahkan untuk penulisan laporan-laporan kita ke depannya. Teman-teman pastinya udah punya banyak pertanyaan nih. Tadi selama proses pematerian, mungkin belum ada yang bertanya dan sedang mengumpulkan pertanyaan. Oleh karena itu, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Selanjutnya, yang raise hand akan kami persilahkan dan nanti dapat dijawab oleh Pak Tony ya Pak. Seperti itu. Oke. Silakan teman-teman yang sudah penasaran dan ingin bertanya terkait pematerian tadi, boleh untuk segera raise hand dan akan segera dipersilahkan. Pak Tony, mungkin sebelum teman-teman yang lain bertanya nih, saya sendiri memang sedang dalam proses penulisan artikel ilmiah juga. Namun yang saya tulis memang artikel atau review paper begitu. Hmm. Nah, kira-kira nih, Pak Tony, kalau buat review paper, ada sedikit saran ataupun insight lainnya nggak ya? Saya sendiri sekarang agak memiliki kendala di mana bacaan dan menentukan scope dari apa yang harus saya tulis itu cukup berat untuk saya seperti itu. Mungkin dari Pak Tony, apakah ada saran terkait hal tersebut? Oke, ya, makasih Mas
Erikan buat pertanyaannya. Nah, untuk review artikel itu kan sebetulnya sama seperti proses untuk summary ya. Kita sebagai salah satu proses pembelajaran kita mempelajari topik tertentu ya, lebih spesifik gitu. Nah, kalau menurut saya untuk review itu unless teman-teman ada undangan karena review itu ada dua jenis. Ada yang diundang. Biasanya review itu sebagian besar diundang. Ada yang juga secara voluntary. Voluntary artinya kita menyiapkan review draft untuk review kemudian dicoba disubmit ke jurnal tertentu gitu. Nah, ini tergantung juga jurnalnya yang ingin teman-teman tuju gitu. Nah, di situ kalau menurut saya membuat review artikel itu lebih bagus kalau memang benar-benar lebih spesifik gitu. Nah, sekarang contoh bidangnya Mas apa? Tentang topiknya apa? Kalau saya sendiri di topik material nanopori untuk katalis produksi biofuel. Oh, produksi virtual. Oh, sama siapa di Gitu. Pak Pak Ridho Saya atau Pak sama sama Pak GP. GP? Pak GP. Oh, oke. Iya. GP udah sangat familiar sekali kan, sangat udah pengalaman sekali di review artikel kan ya. Nah, kalau menurut saya sih ya coba dilihat di tentu di Google atau pakai AI juga coba di searching kira-kira review artikel yang sudah ada dengan topik serupa itu siapa gitu. Udah banyak nggak topik-topik di seperti itu gitu, topik-topik yang teman apa Mas Arifan pengen lakukan gitu. Kalau belum banyak itu bagus, tapi kalau udah banyak Mas Arifan harus menemukan kira-kira apa yang beda dari reviewnya Mas Arifan gitu. Apalagi kalau semakin berbeda review yang Mas Arifan lakukan akan semakin bagus gitu. Itu pertama. Walaupun cuma review artikel itu harus punya karakteristik khusus gitu. Karakteristik khusus. Nah, karakteristik khusus itu bisa jadi scope-nya atau bisa jadi ya eh, fokusnya ya fokus spesifik topiknya gitu. Kalau saya sih selalu lebih suka untuk lebih spesifik gitu saat membuat review artikel tuh kalau bisa lebih spesifik gitu. Material Polri itu kan banyak, mungkin bisa ditentukan Hmm. material Polri apa, apalagi yang sesuai dengan material yang Mas Erifan lakukan, gitu. Mas sekarang Mas even though zeolit gitu, zeolit itu kan banyak. Kalau mau lebih spesifik zeolit A misalkan, zeolit A tapi benar-benar dalam gitu, benar-benar dalam terkait zeolit A dari sisi propertiesnya, aplikasinya dan seterusnya gitu. Itu kalau menurut pandangan saya itu ya, satu yang terkait topiknya. Yang kedua, tadi saya mau nyebutin apa lupa. Yang kedua, kalau bisa dalam review, apalagi review artikel itu tentu eh, menggunakan apa ya merangkum hasil-hasil penelitian terbaru gitu. Kalau Mas Arifan mau publish misalkan di 2026, 2027, kalau lebih bagus kalau benar-benar melakukan review pada hasil-hasil penelitian 5 tahun terakhir lah atau maksimal 10 tahun terakhir. Jangan sampai reviewnya ngebahas yang dulu-dulu, kecuali memang ada konsep-konsep utama yang dipublish di 2000, 1990, 2005, 2010 itu boleh. Tapi jangan sampai sebagian besar ngebahas hasil-hasil yang udah dulu gitu. Kalau bisa up to date gitu lah ya. Review itu harus up to date dengan hasil-hasil yang ada saat ini gitu. Nah, kemudian yang terakhir menurut saya harus dimulai dengan outline gitu. Outline-nya harus jelas. Nah, outline itu ya maksudnya kayak mind map tadi ya, topiknya apa, material A, kemudian karakter misalkan dari sisi propertiesnya, properties kimianya, properties fisikanya, dari properties fisika kimia nanti ada turunannya misalkan apa diameter dan sejenisnya nanti itu kan ada turunan-turunannya. Nah, dari outline seperti itu yang detail Mas Erifan mulai mengumpulkan apa literatur-literatur ya dibuat seperti itu sih kalau saya biasanya buat review artikel dimulai dengan outline sedetail mungkin dan setelah sedetail mungkin nanti masukkan mulai nyari karena udah ada kata kuncinya ya ada kata kunci dari mind mapping tadi itu dari kata kunci nanti ketemu eh, literatur-literatur terutama yang terkini kemudian bisa dimasukkan nanti setelah hampir terkumpul semua baru dibuat ceritanya gitu. Oke, oke. Terima kasih banyak Pak Dan Tony. Jadi tentunya seperti ya, halnya ini ya Pak, menulis suatu artikel ilmiah hasil penelitian, kita perlu meninjau juga kebaruannya, seperti dalam kebaruan metode, namun dalam aspek ini spesifiknya, scope-nya gitu ya, mungkin apa yang dirangkumnya ya, gitu, yang baru apa, nah, seperti itu ya. mm-mm. Oh, Apa yang dibangkung terutama sekarang apa ya terutama menurut kalau nggak tahu ya kalau saya pengalaman beberapa kali terakhir ini tidak hanya merangkum dalam membuat review artikel itu kalau bisa tidak hanya merangkum tapi juga review yang bagus itu adalah memberikan gambaran apa yang sudah dilakukan apa yang belum dilakukan dan kira-kira trennya apa gitu. Nah, harus ada seperti itunya juga jangan hanya cuma rangkuman saja gitu. Mm. buat analisis tren ke depannya dan potensi riset-riset yang dapat dilakukan mungkin ya, begitu Pak Tony. Iya. Mm-mm.
Atau juga Oke, bisa terima, mengkritisi juga, mengkritisi yang sudah ada hmm, saat ini. Itu kan juga nanti oke. jatuhnya kira-kira trennya ke depan gimana. Terima kasih Pak Tony atas jawabannya. Sangat membuka untuk saya ke depannya. Akan segera saya usahakan untuk diterapkan. Gitu. Buat teman-teman yang lain, diingatkan bahwasannya bagi penanya telah disiapkan sebuah door prize nih bagi penanya-penanya terbaik. Oleh karena itu, teman-teman peserta yang hadir di sini jangan sungkan dan dipersilahkan untuk segera bertanya. Tentunya mumpung kita sedang dipertemukan dengan seorang yang sangat andal ya, Pak Tony di sini. Jadi ayo teman-teman, kita manfaatkan kesempatannya dan juga akan ada door prize seperti itu. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk terlebih dahulu melakukan raise hand. Kalau nggak mau nanya dalam kesempatan ini, nanti di keluar kesempatan yang lain juga nggak apa-apa, santai aja bisa WA, nanti nanya ke sama Mbak Yasmin ya. Dalam jadi bebas kalau saya mah gampang, santai. Wah, kalau begitu berarti bagi peserta yang ingin bertanya di luar kesempatan, kira-kira bisa mengontak siapa nih, Pak Tony utamanya? Maksudnya dia langsung kontak saya aja, nanti nomor kontaknya boleh di-share sama Mbak Yasmin atau lewat email yang tadi Oh, saya share ke oke. separuh.ustoni@kaus.id. Baik itu Jadi tentang bagi penelitian teman-teman, ilmiah atau tentang kaus. Saya juga saat ini kan juga sering diskusi sama teman-teman yang pengen studi lanjut, menyiapkan proses aplikasinya dan segala macam. Saya sangat senang untuk berdiskusi, apalagi dari Amiska ya, rumah sendiri lah. teman-teman tadi udah diberitahu bahwa Pak Tony sangat terbuka ya Pak untuk pertanyaan-pertanyaan via kontak-kontak yang tadi telah disajikan juga mungkin dari panitia bisa dibantu untuk disebarkan kembali seperti itu. Ingatkan kembali ya teman-teman di sini ada sedikit door prize dari panitia yang telah disiapkan untuk beberapa pertanyaan terbaik yang disajikan oleh peserta untuk pemateri hari ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu seperti itu. Ya, silakan dari Kak Yasmin. Saya tidak nanya nanti. Surprise. Selamat siang, Pak. Apakah suara saya sudah terdengar? Iya, terdengar. Sebelumnya terima kasih atas pematerian hari ini. Sangat menarik dan juga sangat berhubungan dengan apa yang sedang saya jalani saat ini. Jadi, perkenalkan saya Yasmin, NIM 105227071. Jadi saat ini saya sedang melakukan penelitian juga. Saya masih bingung dan ingin bertanya, apabila misalkan kita menggunakan sebuah metode. Jadi metodenya tuh uh, ada rujukan dari jurnal. Terus kita pakai metode tersebut, terus metode tersebut kita modifikasi gitu, disesuaikan dengan kondisi yang bisa kita lakukan. Nah, terus kita mendapatkan hasilnya tuh tentu berbeda sedikit, misalkan dengan jurnal yang awalnya kita ambil gitu. Nah, bagaimana cara kita membandingkan hasil metode kita dengan metode jurnal awal? Karena kan metodenya itu berbeda. Apakah dimension saja kalau misalkan kita tuh menggunakan metode tersebut ataukah harus kita bandingkan gitu? Karena kan berbeda. Itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, kalau misalkan di penelitian kita tuh mempunyai hipotesis uh, A gitu ya, karena memang dari jurnal-jurnal tuh mendukung bahwa hipotesis A ini tuh bakal terbukti gitu. Tapi ketika kita melakukan penelitian, ternyata si hipotesis A ini tuh tidak terbukti gitu, malah yang terbuktinya tuh B. Nah, bagaimana cara kita membahasnya nanti di pembahasan dan bagaimana cara menarik kesimpulannya gitu, Pak? Mungkin itu itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Makasih Mbak Yasmin buat pertanyaannya. Saya coba langsung coba jawab ya, menurut saya ya. Nanti bisa dikoreksi Silakan, Pak juga Tony. sama Pak Rusnadi nih. Nah, kalau menurut saya ya tadi metode berbeda itu ya, metode berbeda, metodenya yang berbeda itu benar-benar kalau metode umum gitu ya, metode umum misalkan
apakah penelitian itu benar-benar membuat metode misalkan sintetik ya, organik sintetik gitu ya. Biasanya kalau organik sintetik itu kan mereka menemukan metode gimana mensintesis sebuah organik tertentu. Nah, biasanya terus Mbak Yasmin ubah sedikit, ya bisa juga di metode dan eksperimen disebutkan gitu. Di metode dan eksperimen disebutkan bahwa saya mengadaptasi metodenya dari jurnal ini gitu ya. Nah, untuk komparasi, komparasi apa ya harus kalau misalkan materialnya sama, terus tujuan karakterisasinya juga sama, itu bisa juga dikomparasi walaupun metodenya agak berbeda kecuali kan mungkin metode yang berbeda itu kan sedikit saja ya mungkin kalau sepangkap saya misalkan em, sintetik metode tertentu gitu ya, mengsintesis nanopartikel atau mensintesis material berpori gitu ya. Tentu kita ada metode yang berubah dikit-dikit, entah itu konsentrasinya atau temperaturnya atau sejenisnya dan segala macam. Tapi secara keseluruhan, goalnya adalah sama, mensintesis material tertentu gitu ya. Mensintesis material tertentu dengan metode baik itu hidrotermal atau apa gitu. Itu juga bisa dikomparasi gitu. Bisa dikomparasi walaupun tidak secara langsung tidak bisa ditarik kesimpulan karena ada perbedaan sedikit kan ya. Nah, menurut saya sih perlu disitasi juga hanya sebagai rujukan saja bahwa ada orang lain melakukan hal yang sama walaupun dengan agak berbeda dan itu dijadikan sebagai salah satu gambaran orang lain yang melakukan hal yang serupa gitu. Itu sih. Apakah menjawab nggak, Pak? Untuk pertanyaan itu nggak sih? Apa perlu disitasi atau enggak ya? Betul. Atau gimana? Dan apakah bisa Yes, digunakan bagaimana untuk juga mengkomparasinya tadi sudah terjawab. hmm, kalau menurut saya, kalau memang benar-benar goalnya sama gitu, mensintesis hal yang sama, walaupun agak berbeda sedikit metodenya, ya tetap bisa dikomparasi, walaupun ya tetap disebutkan gitu. Kadang biasanya ada beberapa, misalkan saya ya, itu mengkomparasi sensor yang saya lakukan gitu. Sensor protein yang saya kembangkan mempunyai sensitivitas seperti ini. Sedangkan orang lain menggunakan sensor yang sama, tapi dengan metode yang sedikit berbeda seperti ini. Karena belum tentu tidak akan sama ya. Kalau kita benar-benar semuanya hal yang sama ya apa kebaharuan kita dengan dibandingkan yang sebelumnya. Kita kan cuma seperti menjiplak saja kan seperti itu. Jadi mengkomparasi sesuatu ya tidak harus benar-benar saklek sama semua gitu. Tapi kalau misalkan goalnya sama, materialnya sama, sensornya sama ya bisa juga dikomparasikan. Mudah-mudahan eh, tem- eh, ter- terjawab ya. Kalau kurang jelas mau nggak ya, mau nggak dikoreksi lagi atau ditanyakan lagi. Nah, kalau kemudian hipotesis A, ya namanya hipotesis belum tentu benar kan gitu ya. Belum tentu benar dan belum tentu terjawab penuh. Kalau saya ya, kalau hipotesisnya A, saya sering sekali, oh sepertinya penelitian ini, idenya seperti ini, saya bakalan menemukan seperti ini, karena konsepnya seperti ini. Ternyata dalam keberjalanan penelitian, enggak gitu. Ternyata dalam keberjalanan penelitian yang saya temukan B, mekanismenya berbeda gitu. Nah, kalau kami sih melakukannya baik itu kami rubah hipotesisnya. Jadi di artikel ilmiah yang kita ceritakan itu kan nggak harus saklek dengan tujuan awal penelitian kita. Kita nggak perlu menjelaskan itu. Mungkin kalau di skripsi ya, mungkin di skripsi kita punya topik, kita ide awalnya seperti ini, ternyata menemukan seperti ini. Kemudian nanti bisa diadaptasi kan, oh karena menemukan seperti ini dari hipotesis A ternyata yang ditemukan B, itu kan nanti bisa diadaptasi kan, adaptasi jadi B. Nah, dari B itu nanti bisa diceritakan apakah dilanjutkan penelitiannya untuk mengarah ke B atau ya sudah gitu. Ternyata nggak menjawab A gitu. Itu kan bisa gitu. Pilihannya apakah tetap fokus pada ternyata nggak menjawab A tapi yang ditemukan B atau bisa dijadikan jalan lain. Karena ditemukan B, akhirnya jalannya dari B itu. Jadi didesain eksperimen gimana menjelaskan kenapa B bisa terjadi gitu. Kebayang nggak? Kalau di karya ilmiah biasanya kalau atau di skripsi S2, S3 biasanya seperti itu. Teman-teman mahasiswa kan kita mulai dengan poinnya ini. Ini yang perlu kamu teliti. Biasanya penelitian ini menghasilkan ini gitu, hipotesis A-nya. Atau kita bisa mendapatkan gambaran seperti ini. Ternyata berbeda gitu. Nah, untuk skripsi kalau yang saya tahu ya memang bisa dijelaskan semuanya dari awal sampai akhir yang ditemukan sekarang itu A, B semuanya bisa dijelaskan. Tapi kalau untuk artikel ini ya, terutama yang mau diteliti, itu nggak perlu dijelaskan semuanya, nggak perlu dijelaskan bahwa sebetulnya saya memulai penelitian karena A gitu, tapi dapatnya B, nggak perlu seperti itu, bisa juga langsung aja fokus ke B. Jadi yang bisa diceritakan B-nya gitu. Biasanya kan sebagian besar sekarang artikel ilmiah itu menjelaskan sesuatu proses penelitian yang selaras gitu kan bukan positif result gitu ya biasanya sebagian besar artikel ilmiah itu biasanya menjelaskan tentang positif result atau sesuai dengan hipotesis gitu
Jadi bukan menjelaskan negatif result, bukan karena A-nya nggak berjalan. Seperti biasanya artikel ilmiah seperti itu. Tapi kalau untuk tesis, untuk S2, S3, S1 menurut saya semuanya bisa dimasukkan gitu. Cerita dari awalnya. Saya mulai dari A, kemudian ketemu B, terus dari keturunan B dan seterusnya. Seperti itu sih, Pak. Tapi kalau mau jadi manuskrip, bisa langsung ke B aja gitu. Nggak perlu dijelaskan A-nya gitu. Mudah-mudahan kejawab ya. Baik, terima kasih Pak. Sangat menjawab. Terima kasih Kak Yasmin atas pertanyaannya dan jawabannya dari Pak Tony. Selanjutnya, bagi peserta lain, silakan untuk present jika terdapat pertanyaan dan diingatkan kembali bahwa telah disiapkan door prize bagi penanya terbaik di sesi TFA hari ini. Oleh karena itu, silakan teman-teman, nggak usah malu-malu, ambil kesempatannya dan dipersilakan untuk bertanya. Ini Pak Tony, ini yang hadir bukan cuma S1 sebetulnya ini. Ayo teman-teman yang magister dan dokter barangkali ada pertanyaan, ini kesempatannya juga boleh dimanfaatkan. Mungkin takut dapat door prize tuh dari Rifan tadi soalnya bukan habis. Silakan. Kalau ada pertanyaan nih silakan disampaikan ke Pak Tony nih teman-teman, silakan ya. Ya. Di sana jam berapa Pak Tony sekarang? Waktu Jam sana? 10, jam 10.31 Pak. Beda 4 jam. Terima kasih Jam. sudah Jadi meluangkan waktunya nih. Silakan dimanfaatkan teman-teman nih. nggak apa-apa Selisih Pak berapa untuk jam nih anak. berarti? Kenapa? 5, 6 ya. Selisih berapa jam berarti itu? Sisi 4 Lumayan. jam. Sisi 4 Iya. jam. Nah, yang pertama, alhamdulillah Kang Yudis bilang jam 1 ya. Awalnya kalau bilang jam 9, berarti saya mulai jam 5 pagi di sini. Nah, tapi biasanya memang saya Iya, iya. ini kalau mulai jam 5, jam 6 habis subuh. Iya, 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 iya. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Insya Allah bisa diskusi di lain kesempatan juga nggak apa-apa, Pak. Kalau belum ada pertanyaan. Iya, betul sekali seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rusnadi ya. Bagi teman-teman yang S2 ataupun S3, tentunya bagi seluruh peserta memang disediakan door prize dari panitia. Selain dari itu, kesempatan ini dapat dimanfaatkan bagi teman-teman, terutama jenjang pasca sarjana, yang memang diharuskan untuk publikasi artikel ilmiah, begitu ya. Silakan dimanfaatkan kesempatannya dan ajukan pertanyaan kepada pemateri hari ini. Mungkin kami tunggu hingga pukul 14.36 ya, Pak Tony ya, bagi teman-teman. Oke, ada penanya, silakan. Baik, selamat siang. Terima kasih untuk kesempatannya. Pertama-tama saya mohon izin untuk tidak menyalakan kamera karena sinyal di tempat saya kurang bagus dan saat ini sedang hujan deras. Jadi kalau saya nyalakan kamera malah mati. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Amiska buat kesempatan yang baik ini untuk saya menambah pengalaman tentang bagaimana menulis. Perkenalkan saya John Parlindungan. Seperti yang tadi disampaikan Pak Rusnadi, saya dari S3. Saya ingin bertanya, apakah Mas Sofarul punya pengalaman? Kan saat ini bekerja sebagai riset di universitas di luar negeri. Nah, apakah pernah punya pengalaman terkait dengan data-data yang kurang bagus, terus bisa dipublikasi seperti itu? Kurang bagus dalam arti di sini bukan jelek, tapi kadang-kala ada yang harusnya maksimal, tapi ternyata kita nggak dapat sesuai dengan yang harusnya didapat. Jadi datanya itu kurang bagus. Nah, apakah punya pengalaman publikasi data-data yang seperti itu? Yang pertama. Nah, yang kedua, kan kita tahu
mahasiswa S1 ini punya banyak tiap tahun melakukan praktikum yang sama. Dan tentunya data yang dihasilkan pun kadang-kadang berbeda antara satu angkatan dengan angkatan lain. Apakah ketika kita bisa merangkum semua data itu, misalnya 3 tahun terakhir, data itu kita rangkum, apakah bisa dijadikan sebuah publikasi? Mungkin tidak di jurnal yang kuartil 1 atau kuartil 2 yang wah, tapi apakah bisa dirangkum di jurnal yang lebih di bawah seperti Q3 dan Q4? Seperti itu Mas Farul. Terima kasih. Oke, dipersilakan untuk dijawab. Terima kasih Mas John Perlindungan buat pertanyaannya ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah data-data yang kurang baik dalam sisi tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya? Apakah bisa dipublikasikan atau enggak? Jadi kalau sepemahaman saya itu ada dua jenis apa? Setidaknya ada dua jenis kan. Ada yang misalkan penelitian itu ada yang berbasis material karakterisasi. Kalau berbasis material atau karakterisasi itu biasanya kita apapun yang kita data temukan, walaupun itu nggak bagus, ya pasti bisa di, dianalisis gitu, dijelaskan. Misalkan kita karakterisasi nanopartikel deh. Nah, misalkan selama itu menjadi nanopartikel, walaupun misalkan eh, performanya seperti apa dan segala macam kurang bagus, itu menurut saya tetap semua data itu masih bisa dipublikasikan. Singkatnya gini, punten nggak kurang sistematis. Menurut saya semua data itu bisa dipublikasikan. Tentu berbeda ya, ada yang bisa di seperti tadi disebutkan Q1, Q2, Q3 itu kan banyak jenisnya, atau bahkan nggak ada Q-nya gitu ya. Itu kan ada banyak jenis jurnalnya gitu ya. Nah, itu yang pertama, tergantung target publikasi yang mana yang kita lakukan gitu. Nah, kedua, sekarang juga di tren saat ini itu ada beberapa jurnal yang juga mencoba mempublikasikan negatif result gitu, selama itu mempunyai argumen ilmiah gitu. Jadi tidak harus sesuai dengan apa hasil yang bagus-bagus saja gitu. Tapi selama punya hipotesis, kemudian analisa dan observasinya punya basis ilmiah, kemudian bisa dijelaskan secara ilmiah, itu juga bisa dipublikasikan dengan nama yaitu bisa disebut secara kasarnya negatif result gitu ya, negatif data gitu. Negatif data bukan berarti nggak bagus banget, cuma yang kita temukan nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan di awal gitu. Nah, tapi kita juga harus bisa menjelaskan kenapa negatif result itu bisa terjadi, kira-kira faktornya apa. Nah, dari dari hal itu kita juga bisa punya pendukung. Kalau memang kenapa negatif result itu bisa didapatkan gitu. Jadi secara singkat, menurut saya semua data bisa dipublikasikan selama itu data yang valid, dapat data ilmiah, bisa kita punya argumen ilmiah. Tentunya itu disesuaikan dengan kuartalnya atau posisi jurnalnya tadi itu ya. Nah, data yang buruk bisa menjadi bagus selama kita bisa menceritakan secara bagus gitu. Data yang baik menjadi buruk ketika kita tidak bisa menceritakan secara ilmiah dan secara bagus gitu. Jadi menurut saya bisa. Nah, kemudian terkait data dari teman-teman yang data misalkan praktikum dari tahun ke tahun gitu ya. Kalau praktikum itu salah satunya menurut saya lagi-lagi bisa ya, bisa menurut saya bisa. Jadi intinya bukan terkait praktikumnya, tapi lebih ke kayak Journal of Education, Journal of Learning, Journal of Practicum or something like that. Terus coba dihimpun kira-kira proses tren dari teman-teman dari tahun ke tahun melakukan eksperimen ini seperti apa dan segala macam. Jadi lebih ke kualitatif gitu ya, deskripsi diskusi tentang proses pembelajaran kan ya, bukan tentang data hasil praktikumnya sendiri gitu. Tentu nggak ada data hasil praktikumnya bisa dimasukkan, ada tren seperti ini, ada perubahan fluktuatif data seperti ini, nanti bisa disambungkan kenapa kira-kira fluktuatif data dari hasil praktikum teman-teman seperti ini itu juga bisa dijadikan proses artikel ilmiah tertentu sih tentang education gitu menurut saya. Karena saya sempat baca misalkan di RSC ya, yang Royal Society of Chemistry itu kan ada Journal of Chemistry Education kalau nggak salah. Journal of Chemistry Education kan seperti itu, ada yang ngasih tes, nanti sekian student menjawab seperti ini, sekian student menjawab seperti itu, atau mereka mengamati tren terkini dari pembelajaran beberapa tahun terakhir. Nah itu semuanya bisa dijadikan sebuah cerita ilmiah selama bisa dirangkum dan diceritakan secara dengan argumen ilmiah gitu sih, Mas. Gitu sih, Mas. Mudah-mudahan menjawab ya. Baik, terima kasih Mas. Ya, siap. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kembali diingatkan,
peserta lain yang ingin bertanya, sesi tanya jawab masih kami buka. Jadi teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Saya izin nanya deh, saya sendiri. Saya izin nanya Pak Tony, kayak boleh diceritain nggak ya Pak, kayak pengalaman kerja di KAUS bagaimana Pak, terus fasilitas-fasilitas yang didapat bagaimana, apakah sedekat itu dengan Mekah barangkali bisa umroh terus gitu. Terus adakah beasiswa atau program khusus yang dibuka oleh KAUS untuk lanjut S2 atau S3 gitu? Kasih. Nah, sebentar saya coba cari slide sedikit ya. Ya Pak. Eh, Menarik sekali ya, pertanyaan terkait kesempatan bagaimana nih? Apakah buat kami mungkin yang saat ini sarjana, sedang menempuh sarjana, apakah ada kesempatan Pak untuk melanjutkan studi di Universitas Bapak saat ini? Seperti itu. Baik, jadi saya sedikit share ya, mungkin eh, kelihatan ya slide-nya. Jadi ini sebetulnya saya juga Sudah sharing ke terlihat AIMS Pak. 2 tahun yang lalu, tepatnya sini 18 Mei 2024 yang lalu. Jadi KAUS itu universitas baru yang baru di 2029, 2009. Jadi di sini kampus riset bisa dibilang universitas riset gitu ya. Universitas riset dan itu benar-benar internasional. Ada sekitar komunitasnya itu lebih dari 100 negara gitu ya. Lebih dari 100 negara. Jadi tidak ada S1, fokusnya S2 dan S3. Nah, apakah sedekat itu dengan Mekah dan Madinah? Ke Mekah dan Madinah itu 1,5 jam naik bus. Kalau Mekah ke Madinah itu sekitar 3 jam. Nah, kita bisa secara mandiri. Kalau ke Mekah itu kapan aja, umroh kapan aja, mau 1 hari itu 2 kali, 3 kali umroh. Kalau mau bisa. Atau tapi bisa juga difasilitasi setiap weekend itu bus dari Kaus. Jadi Kaus itu benar-benar di tengah antara Mekah dan Madinah, dekat Jeddah gitu ya. Nah, fokusnya ini dulu dibangun memang pengennya jadi dulu kan teman-teman lihat peradaban ilmu gitu ya. Salah satunya Middle East itu juga salah satu peradaban ilmu gitu ya. Banyak ilmuwan-ilmuwan dari Timur Tengah. Nah, pengennya ini sebagai mercusuar lagi gitu, mercusuar tempat berkumpulnya pengembangan ilmu-ilmu. Nah, Kaus itu seperti eh, mini city gitu. Jadi benar-benar di dalam kompon itu ada rumah, rumah itu dari buat mahasiswa, buat apa staf, peneliti dan semuanya. Di sini ada klinik kesehatan, semuanya jadi satu gitu. Jadi kayak mini city, kampus eh, di dalam mini city gitu. Kampus di dalam mini city. Ini secara langsung cepat aja ini gambaran-gambaran residensialnya, office-office-nya dan segala macam. Yang saya bilang tadi mini city dari berbagai negara. Kenapa kaus? Walaupun universitasnya fokus pada riset, dalam 5 tahun indeks penelitiannya nomor satu, di atasnya MIT, Harvard dan sejenisnya. Tapi tentu secara ranking belum bisa karena kita tidak punya S1 kan ya. Sebagai gambaran aja, bidang saya bioelektronik itu dan apa dalam sisi riset fasilitasnya itu bahkan beberapa kolaborator kita dari Imperial College, Oxford, Cambridge itu mengirimkan sampelnya ke KAUS karena mereka tidak mempunyai fasilitas yang seperti KAUS punya gitu. Jadi yang benar-benar membedakan kaos itu karena fasilitas risetnya gitu ya. Fasilitas risetnya benar-benar bagus, punya call lab yang mumpuni dan sebelumnya fokus untuk dana penelitian itu sama sekali nggak dibatasi gitu. Selama kita punya ide, selama kita punya kreativitas itu nggak dibatasi. Mereka benar-benar support gitu secara fasilitas penelitian dan secara dana gitu ya. Nah ini jadi tempat kumpulnya orang-orang peneliti-peneliti yang memang highly cited faculty gitu ya, highly cited faculty juga, terus proyek-proyeknya internasional.
dan ada 3 divisi sejauh ini, ada 4 sekarang, ada yang baru biomedical division. Biomedical di sini belum gak ada yang benar-benar chemistry, ada sih chemistry, sorry, chemical science ini chemistry sebetulnya di PSI ini. Nah, ada research center ini secara cepat aja ya, cuma gambaran. Apakah ada beasiswa? Yang masuk KAUS semuanya beasiswa, nggak ada yang mandiri, nggak ada beasiswa selain beasiswa KAUS. Jadi yang masuk KAUS adalah beasiswa KAUS. Yang masuk KAUS, kalau menurut saya ini ya, sejauh pengalaman yang saya tahu, beasiswa paling besar sih. Karena udah semua nggak ada tuition, uang untuk S2, S3 ini sekitar, yang saya dengar sih 30 juta ya, 30 juta, 40 juta itu uang jajan aja buat teman-teman mahasiswa, terutama yang belum berkeluarga itu kan, itu ya, tiap tahun dikasih tiket pulang, pulang kampung, rumah gratis, insurans kesehatan dapat, ini sebagai gambaran aja ya. Ini, terus kalau punya anak dapat sekolah juga, dapat laptop dan sejenis seterusnya. Selain karena itu, tentunya besar ya, penelitiannya harus bagus, ada fasilitas penunjangnya juga, semua pokoknya di dalam tentang ya kesehatan. Kita mencoba untuk work life balance gitu ya, work life balance. Jadi semuanya disediakan di dalam, tentunya supaya kita fokus gitu ya, kita fokus. Untuk pendaftaran mahasiswa baru, eh, setiap tahun tuh ada 2, Agustus sama Januari. Jadi secara singkat, yaitu biasa kalau peluang untuk masuk, eh, apa itu ya, hanya untuk S2 dan S3, harus teman-teman lewat proses yang biasa, admission gitu ya. Admission tentu teman-teman harus punya profesor yang dituju. Itu yang pertama. Selain lewat mahasiswa baru, itu juga ada biasanya untuk yang S2, S3 itu juga bisa melakukan visiting research gitu. Nah, visiting research ini tergantung apakah ada profesor yang serupa atau enggak gitu. Kalau misalkan ada grup yang serupa, terus coba kontak, mereka mau menampung sebagai visiting research, ya bisa saja gitu. Bisa saja dari 3 bulan sampai 6 bulan. Ini nih internship di kaus. Ini enggak hanya, mungkin ada graduate sedikit ya kesempatannya, tapi master dan doktoral yang juga banyak gitu. Itu ya. Tadi pertanyaan itu kan bukan? Gambaran tentang kaus kan ya? Gambaran tentang kaus kan ya? Iya, Pak, betul. Ini Lengkap saya juga bisa share sekali. nanti slide-nya, biar teman-teman Amiska lihat ya. Iya, Karena sejauh ini iya, ya Pak. jujur saya belum bisa banyak membawa orang ya, karena saya juga belum punya lab sendiri, satu sisi itu ya. Sisi kedua, bidang saya nggak banyak yang sama gitu ya, karena biosensor, bioelektronik harus punya pengalaman di transistor untuk bioengineering gitu ya. Nah itu dulu sempat ada 2 mahasiswa Indonesia, tapi kita udah oke di di sisi labnya, saya udah dukung, ternyata di sisi admissionnya belum bisa gitu ya, belum lolos gitu ya. Nah, yang banyak itu sekarang orang Indonesia tuh student ada sekitar 30. Hampir lebih dari 50%-nya itu teman-teman geofisika, teman-teman petrologi, apa tetangga kita di Timur Jauh, tambang, karena memang eh, mungkin bidang-bidang risetnya sesuai gitu ya, bidang-bidang risetnya sesuai. Itu sih. Jadi teman-teman masuk kaus, yang teman-teman perlu lakukan hanya fokus belajar, fokus meneliti. Rumah udah disediakan. Kalau ada rusak, tinggal telepon maintenance. Ya seperti itulah. Ini cuma ya gambaran ya, saya nantilah kita bisa cerita di lain kesempatan, insya Allah. Saya akan share slide ini juga. Oke, Mudah-mudahan menjawab luar ya Pak biasa ya Yasmin. teman-teman ternyata. Tadi sudah ditunjukkan oleh Pak Tony, bahkan sampai housing, allowance, keluarga, bahkan biaya jalan-jalan pun tadi ada ya Pak ya, untuk travel allowance buat keluarga ya. Eh, ya kalau bawa keluarga, travel allowance include di keluarga juga. Nah, bagi teman-teman mungkin yang tertarik, yang saat ini sedang menempuh sarjana maupun pasca sarjana, bisa banget ya, tadi udah disebar tuh, dikasih lihat informasinya, mendaftarnya seperti apa, dan mungkin juga bisa mengontak Pak Tony untuk bertanya-tanya lebih lanjut, seperti itu ya, Iya, insya Allah. terkait kesempatan yang ada. Oke, mungkin masih bisa untuk satu pertanyaan lagi hingga 14.50 jika ada, dipersilakan, namun jika tidak ada, sesi tanya jawab akan kami tutup. Seperti itu.
Bagi teman-teman, jika ada pertanyaan terakhir, dipersilakan. Jika tidak, silakan bertanya di kesempatan lainnya di luar sesi kali ini. Sudah diperbolehkan. Oke, mungkin di saya sudah mau menunjukkan pukul 14.50. Oleh karena itu, sesi tanya jawab untuk TFA kali ini resmi kami tutup. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa di luar kesempatan sesi kali ini. Terima kasih banyak Pak Tony atas pematerian di webinar hari ini. Semoga ilmu yang kita semua terima dapat dimanfaatkan dan diterapkan. Nah, selanjutnya tadi sempat dimention bahwa ada door prize nih. Nah, door prize tersebut buat 2 peserta dengan pertanyaan terbaik. Kami akan menanyakan juga nih pendapat dari Pak Tony, kira-kira siapa sih Pak dari penanya tadi yang berhak mendapatkan door prize? 2 orang, seperti itu Pak. Kira-kira siapa ya Pak? Bisa Mbak Yasmin sama Mas Palindunga ya, Mas John Palindungan. Oke. Nah, tadi udah disebutkan ya, buat Kak Yasmin dan Mas Joro Parlindungan, mungkin boleh present sebelumnya. Nah, Kak Yasmin, mungkin bisa Kak Yasmin terlebih dahulu ya. Kak Yasmin, boleh on mic Kak Yasmin untuk memberikan kesan-pesannya terkait keberjalanan hari ini nih Kak. Nah, halo Kak Yasmin. Oke, halo. Nah, oke. Kak Yasmin, gimana nih Kak Yasmin tanggapannya ataupun kesan-pesannya terkait keberjalanan training for Amiska di hari ini? Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi untuk pesan-pesannya hari ini, materi hari ini menarik sekali, apalagi untuk saya sendiri gitu yang sedang melakukan penelitian. Ini Sepertinya bisa Kak Yasmin, jadi pengingat lagi gitu untuk karena kan bisa lebih nanti cara penyusun yang baiknya gimana? Kenapa? Apakah suaranya Mas? mohon maaf Kak Yasmin, suaranya sempat agak terputus. Mungkin bisa disampaikan kembali. Oke, jadi untuk kesannya pematerian hari ini tuh menarik banget dan juga sangat bermanfaat, terutama untuk saya yang sedang juga menjalani penelitian gitu ya. Beberapa materi tadi juga jadi pengingat lagi gitu bagaimana seharusnya menyusun hasil penelitian tadi dengan baik. Terus juga tadi ada sedikit informasi kayak tentang beasiswa di kampusnya Bapak dan juga menarik gitu yang membuat saya kayak oh bisa nih gitu menjadi salah satu pilihan kalau misalkan nanti mau lanjut untuk S2 ataupun S3 kayak gitu sih. Oke, terima kasih Kak Yasmin atas pesan-pesannya, betul banget. Sangat bermanfaat baik yang sedang menulis tugas akhir, yang akan menulis artikel ilmiah, ataupun framework yang dapat digunakan untuk tulisan-tulisan lainnya, seperti itu. Selanjutnya dari Kak John Parlindungan, mungkin boleh present, open mic, dan dipersilakan memberikan tanggapannya terkait bagaimana kesan dan pesan keberjalanan TFA hari ini. Untuk Kak John, dipersilakan. Baik, terima kasih Arifan. Saya secara pribadi, saya pesan dan pesannya merasa dapat insight baru, ya karena selama ini memang saya selalu fokus di judul dulu karena beberapa webinar juga yang saya ikut tuh selalu ditekankan judul yang menarik itu akan lebih dulu dilirik oleh editor atau reviewer seperti itu. Dan ternyata hari ini saya dapat insight baru bahwa dalam perjalanan penelitian saya
alangkah baiknya saya menyusun dulu pembahasannya terkait dengan hasil hasil penelitian yang saya dapat seperti itu. Dan terakhir, terima kasih untuk Anissa buat sudah berusaha menyelenggarakan acara ini. Itu aja. Baik, terima kasih Mas John atas kesan dan pesannya dan juga partisipasinya untuk hari ini. Bagi peserta-peserta yang tadi telah memberikan pesan-pesannya dan mendapatkan door prize, panitia akan menghubungi di luar sesi kali ini. Nah, mungkin teman-teman selanjutnya kita akan lanjut pada sesi kesediaan pengisian formulir feedback di webinar TFA kali ini. Slide-nya boleh dilanjutkan. Oke, nah teman-teman, silakan untuk scan ataupun masukkan link yang tercantum pada layar saat ini karena sangat penting feedback dari teman-teman untuk keberjalanan TFA berikutnya. Selain dari itu, sertifikat hanya akan dikirimkan kepada peserta yang mengisi feedback. Nah, pengisian feedback kali ini akan diberi waktu selama 5 menit hingga pukul 15.00 WIB. Bagi teman-teman, dipersilakan untuk mengisi terlebih dahulu. Diingatkan kembali untuk teman-teman peserta agar mengisi formulir feedback yang sedang tertampil pada layar. Diingatkan juga bahwasanya sertifikat hanya akan diberikan kepada peserta yang mengisi feedback. Pengisian feedback akan dilaksanakan hingga pukul 15.00 WIB.
Baik, waktu telah menunjukkan pukul 15.00. Selanjutnya, sebagai bentuk apresiasi atas ilmu yang telah dibagikan hari ini, kami ada sedikit penyerahan sertifikat penghargaan kepada Pak Safarul Soni yang akan diserahkan oleh Ketua Program Studi Kimia ITB, Dr. Rusnadi SSC MSI. Silakan, Pak Rus. Gimana teknisnya, Dek? Maaf. Saat ini sesi penyerahan sertifikat, Pak. Oh, Oke. Baik, akan difoto terlebih dahulu. 3, 2, 1. Apakah sudah pihak panitia? Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Riz atas diannya. Selanjutnya, sebelum acara benar-benar kita tutup, akan diadakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Oleh karena itu, bagi peserta yang hadir dan berkesempatan untuk menyalakan kamera, segera dipersilakan untuk menyalakan kamera dan ditunggu hingga pukul 15.03 untuk melakukan sesi dokumentasi. Silakan ya teman-teman untuk open kamera terlebih dahulu. Dan sesi dokumentasi akan dimulai sekitar 1 menit lagi. Bagi peserta lain, masih ditunggu hingga 15.03 WIB untuk membuka kamera pada sesi dokumentasi kali ini. Oke, baik. Pukul sudah menunjukkan 15.03. Bagi panitia yang bertanggung jawab untuk sesi dokumentasi, dipersilakan untuk memimpin sesi dokumentasi. Oke. Semuanya siap ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, gaya apa lagi? Gaya bebas. C, C. Oke. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Sip, udah selesai. Oke, baik teman-teman. Kita saat ini telah sampai kepada penghujung acara webinar TFA. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Safarul Soni atas materi yang luar biasa, para pemberi sambutan yang telah meluangkan waktunya, seluruh panitia yang bekerja keras di balik layar hingga acara ini bisa terwujud, dan tentunya seluruh peserta yang telah antusias hadir dari awal acara hingga akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi bekal dalam perjalanan riset dan publikasi ilmiah kita semua. Oleh karena itu, saya Erifan Dubnium 2023, pamit undur diri dan sampai jumpa di acara TFA berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Indra, Kang Terima Kusnedi, kasih semuanya. Nanska. Makasih. Assalamualaikum. ya, Terima kasih Pak Tony. Terima kasih banyak Pak Tony. terima kasih banyak Kang Indra, Pak Tony, dan teman-teman panitia Rifan, Kalam, dan teman-teman semuanya. Terima kasih Ya, Pak Rus, Ya, teman-teman. juga, makasih. Bangga, nuhun, Kang Indra. Terima kasih Pak. Bangga, bangga. Udah.
boleh live ya semuanya. Terima kasih. Bagi peserta lain, dipersilakan untuk live ya, teman-teman.